diri sendiri. Ada Bu ya? Kecewa pada diri sendiri. Justru orang yang tidak berlapang dada sebenarnya sudah memiskinkan dirinya, sudah menghinakan dirinya. Tidak ada nenek-nenek di sorga. Nangis itu nenek. Ya iyalah, kalau nenek-nenek masuk surga rempong. Harus bisa berlapang dada. Kau harus bisa ambil hikmahnya. Karena semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Dikasih kesempatan buat nyanyi malah dia curhat. Gimana sih? Itu ada orang nyanyi, ada masalah, berarti dia menghibur diri. Tapi ntar dulu, tadi suaranya bagus, terutama kan bagian AA-nya itu. Ini dia benar-benar lagi curhat banget. Harus bisa berlapang dada. Kenapa sih? Kenapa? Ku harus bisa berlapang dada. Sebentar. Ini kenapa disuruh nyanyi malah curhat? Ada masalah apa, Aiman? Nyanyi itu sebagai ungkapan perasaan jiwa. Nah itu dia sekarang gimana caranya mau lapang dada. Soalnya aduh gimana ya, pengen curhat nih. Kenapa sih? Curhat dong. Kenapa? Ini masalahnya. Kemarin itu ada callingan syuting ceritanya. Oh gitu. Stripping. Nah, tiba-tiba ya Ustadz Afadli, tiba-tiba udah oke semuanya. Udah deal segala macam. Udah deal, terus tiba-tiba keluarga saya ada yang sakit, kanker otak. Oh. Terus udah gitu saya mau nganterin dia ke rumah sakit karena cuma ada saya doang yang bertanggung jawab. Terus saya maaf ya nggak bisa syuting. Gimana kalau misalkan besok aja? Terus nggak taunya diganti. Wah itu tapi Aiman yang lakuin itu saya yakin itu lebih mulia. Coba bener gak Pak Ustaz? Diganti akhirnya nggak dapat peran. Akhirnya nggak dapat peran itu. Enggak beda kasus. Jadi sinetron gini. Orang lain. Tidak akan mungkin. Gitu. Iya. Sabar ya. Bisa Sauki juga gitu kan? Sering. Apa-apa. Gini. Tidak usah takut. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Bisa jadi itu tidak pantas buat dirimu. Iya. Mungkin ada sesuatu yang lebih baik dari itu, insya Allah. Masya Allah. Amin. Karena Allah memberikan kepada hambanya sesuai dengan takarannya masing-masing. Udah. Oh luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Aiman Riki yang sudah datang Islam itu indah. Ya Allah, kita sapa juga dengan pemirsa yang ada di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kalau tadi kita udah dengar Aiman sedikit curhat tentang berlapang dada. Kalau kita pikir selanjutnya, siapa sih yang mau berlapang dada kalau tiba-tiba akhirnya jadi tragis buat Aiman gitu. Aiman itu bukan lapang dada, Aiman lagi kecewa. Tapi kan awalnya kan dia mencoba untuk melapang dada kan. Lapang dada gitu ya. Gini. Ketika manusia diuji, kembalikan lagi kepada Allah supaya aman perasaannya kan. Betul Ustaz. Tapi Ustaz susah banget buat ikhlas, susah banget. Sudah, ikhlas itu khalis. Khalis itu tidak mengharap kepada yang lain kecuali kepada Allah. Sudahlah, tenang aja. Gitu aja. Tapi kalau kita ngomongin masalah lapang dada, tema kita yang kita angkat hari ini kayaknya juga menarik nih. Siapa sih atau siapa juga yang mau berlapang dada? Jadi seolah-olah nih kayaknya ungkapannya kayaknya nggak ikhlas gitu ya. Juga yang mau berlapang dada. Tuh, pasti gitu. Siapa juga yang mau berlapang dada? Siapa juga yang mau berlapang dada? Kamu sih nggak ngerti perasaan aku, gitu kan? Coba kalau ngalamin jadi kayak aku, pasti susah berlapang dada. Coba sebentar, gitu. Ustadz Syam, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Siapa juga suruh megangin gitar terus. Jadi tadi pas nyanyi, walaupun fales, Aiman gak salah, yang salah Ustadz Syam. Kenapa gak ngikutin salahnya Aiman? Kenapa gak Ustadz Syam yang nyanyi? Kenapa juga dia harus berlapang dada sebelah suaranya jelek? Jangan pernah menyalahkan sesuatu. Nanti kalau menyalahkan sesuatu, ujung-ujungnya akan menyalahkan Allah. Betul, tapi kalau kita berbicara tentang lapang dada, kalau agama kita ngajarin lapang dada itu harusnya seperti apa sih Ustadz Syam? Kalau di dalam Al-Quran, ada di dalam surah Al-Insyirah dicontohkan, Alam nashrah laka sadrak
bukankah aku, kata Allah, bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Di ayat lain doa Nabi Musa, Rabbishrahli sadri, wahai Tuhanku lapangkan dadaku. Ini artinya apa? Petunjuk dari Allah bahwa lapang dada itu sebenarnya dari Allah. Kita manusia hanya melakukan sebab-sebab yang membuat Allah melapangkan dada kita. Salah satunya dengan ikhlas, salah satunya dengan memperbaiki niat, memperbaiki ibadah, memperbaiki ilmu. Akhirnya lapang dada itu datang kepada kita. Oh, Masya Allah. Nih, buat Aiman nih tadi kan yang masih agak ganjel-ganjel nih tentang lapang dada, nyesel, segala macam. Nanti kita akan lanjutkan nih. Kita akan cari jawabannya di sini. Mungkin sebelumnya Ustaz Zaki ada mau ditambahkan sedikit dulu dari apa yang tadi dikatakan oleh Ustaz Syam. Ada mau ditambahkan? Mengenai tadi doa dari Nabi Musa, memang di situ ada kalimat tentang berlapang dada. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa yang populer. Biasanya kalau sebelum mereka menyampaikan sesuatu, orang-orang sebelum berdakwah biasanya mengucapkan hal tersebut. Hal ini diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam karena pada saat itu sejarahnya berhadapan dengan Firaun, supaya pengen hatinya dilapangkan, dibersihkan, supaya berdakwahnya lancar. Masya Allah. Gitu. Nih buat kita semua. Belum berjuang, kita mundur dulu. Nah, ibaratnya kalah sebelum berperang Pak Ustadz ya. Ada istilah seperti itu. Ini untuk lebih jelasnya lagi mungkin sama-sama aja langsung kita dengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang semua manusia pasti memiliki rencana dalam hidupnya. Dan ketika semua tidak sesuai dengan keinginan kita, akan merasa kecewa. Ini fitrah nggak masalah ini? Silakan, mohon izin Ustazah Oki. Kekecewaan yang terjadi dalam diri kita fitrah nggak? Boleh nggak kita alami? Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, pernah nggak dalam hidupnya merasa kecewa berat? Coba tunjuk tangan yang pernah kecewa, Bu. Pernah, Bu, kecewa? Pernah, Bu, kecewa? Pernah. Kecewanya karena apa? Karena uang belanjanya dikit ya. Ya, Bu ya. Yang ketawa berarti benar, ya. Dalam hidup kita ada yang namanya perasaan kecewa. Kecewa itu apa sih? Perasaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita punya impian, sudah membayangkan ini itu, tapi kenyataannya tidaklah demikian. Tidak sesuai. Jadi ada timbul perasaan namanya kecewa. Dan kecewa ini banyak macamnya. Ada jenis orang-orang yang pertama kecewanya sama Allah. Ya Allah, aku ini udah beribadah ya Allah. Aku udah sholat, aku udah puasa, aku udah mengaji, aku sudah mengerjakan semua yang engkau inginkan ya Allah. Tapi kenapa hidupku begini-begini saja? Ada jenis orang yang seperti itu. Ada nggak, Bu? Ada. Kenapa hidupku masih miskin-miskin saja ya Allah? Kenapa hidupku masih banyak ujiannya ya Allah? Semua perintah engkau sudah aku kerjakan. Dia menantang Allah. Kemudian ia berakibat kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya ketika ada orang yang kecewa kepada Allah, maka akan semakin terpuruklah kehidupannya. Bahayanya semakin terpuruk. Kenapa? Sejatinya pertolongan mintanya sama Allah. Tapi ketika dia marah sama Allah, dia sendiri yang memutuskan pertolongan Allah kepada dirinya. Semakin bertambahlah dosa-dosanya. Karena seolah-olah tidak mau menjalankan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau menerima yang menurut dia buruk, padahal menurut Allah belum tentu. Kata Allah, nggak apa-apa dikasih ini, supaya kamu lebih dekat lagi kepadaku. Nggak apa-apa aku kasih ini, karena engkau orang solih, aku ingin menguji keimananmu. Bukankah ujian yang paling berat adalah ujian para nabi? Solihnya minta ampun luar biasa, dekatnya sama Allah luar biasa, tapi dikasih ujian. Apalagi dengan kita-kita ini, yang tingkat keimanannya masih luar biasa rendahnya, maka diberi ujian oleh Allah untuk menguji tingkat keimanannya. Jadi ada orang kecewa sama Allah, marah-marah sama Allah karena ia merasa sudah mengikuti semua perintah Allah, tapi kemudian Allah jahat padanya. Ini orang-orang yang suuzon kepada Allah, yang kemudian akan merusak dirinya sendiri. Jenis kekecewaan yang kedua, kecewa pada diri sendiri. Ada, Bu ya? Kecewa pada diri sendiri. Kita punya harapan untuk masa depan kita nih, anak-anak yang mungkin lagi nonton. Aku pengen banget bisa kuliah di universitas itu. Sudah belajar giat, udah belajar luar biasa siang malam, tapi ternyata nggak lulus di kampus tersebut. Kecewa pada dirinya sendiri. Aku pengen banget, cita-citaku ingin menjadi itu. Sudah berusaha sekuat tenaga, tapi ternyata nggak dapat apa yang dicita-citakan. Kecewa. Perasaan aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku, tapi kenapa aku nggak jadi ya? Apa akibatnya? Terpuruk lagi. Orang-orang yang memiliki harapan tinggi, cita-cita tinggi, bagus. Tapi setidaknya ia juga harus tahu bahwa ada yang namanya doa, ikhtiar, dan tawakal. Tawakal itu apa? Menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar semaksimal mungkin, tapi nanti hasilnya Allah yang menentukan, bukan jadi ranah kita lagi. Jadi orang-orang yang terlalu tinggi menetapkan segala sesuatu dalam kehidupannya, kemudian ia tidak bertawakal, dia akan mengalami apa yang namanya kekecewaan, yang akan membuat dirinya terpuruk. Kecewa boleh, tapi jangan berlama-lama. Ketiga, kecewa terhadap orang lain. Ini sering terjadi.
terjadi. Istri kecewa pada suami. Oh, ternyata suamiku nggak sebaik yang aku kira. Semakin hari sikapnya semakin buruk. Oh, ternyata istriku tidak semenarik yang aku kira. Ternyata dia begini, dia begitu. Anak pada ibu, ibu pada anak, ada juga kekecewaan. Orang yang gagal menikah, ada juga kecewanya. Kenapa sih dia harus ninggalin aku? Aiman tadi nggak dapat rizkinya, nggak dapat pekerjaan itu. Kemudian timbul kata-kata seandainya saja. Benar nggak Aiman? Seandainya saja dulu saudaraku nggak sakit, aku pasti udah main sinetron itu. Kalimat seandainya inilah yang dilarang oleh Rasulullah. Karena seandainya seakan-akan engkau tidak mempercayai takdir. Seandainya adalah pintu pembuka setan. Karena engkau menyalahkan Allah, seandainya saja, seandainya saja. Padahal sudah qadarullah, sudah takdirnya Allah semua itu terjadi. Bisa saja yang dialami oleh Aiman menjadi pembelajaran untuk kita. Memang dari awal itu bukan rezekimu. Betul. Hanya saja skenario Allah dibelokkan sedemikian rupa supaya kita bisa belajar banyak hal seperti itu. Tapi kalau saya yakin dengan kalau memang itu rezeki kita, kita mau ada halangan apa aja tetap itu akan jadi rezeki kita. Kalau itu memang bukan rezeki kita, Iman, mau kita usahain semaksimal mungkin seandainya diusahakan datang ke sana. Kalau yang bukan rezeki nggak dapat juga tuh. Tapi sinetron. lihat setelah itu kan dapat rezeki yang lain kan. Nah, datang ke sini rezeki kan. Masya Allah, nih yang kita harus belajar nih sama-sama nih. Setelah ini Pak Ustadz akan memberikan tausiahnya tentang bagaimana agar kita bisa berlapang dada tanpa ada ganjalan di hati. Ini Aiman perlu dengar juga. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Justru orang yang tidak berlapang dada sebenarnya sudah memiskinkan dirinya, sudah menghinakan dirinya. Siapa juga yang mau berlapang dada? Tema kita pada hari ini kayaknya ini dalam banget nih. Ini kita banget nih. Gak ada rasanya kalau saya nggak nanya-nanya dulu sama Aiman tentang keluh kesahnya yang dia rasakan pada saat hal itu terjadi di Aiman. Aiman, ya. Kita ngobrol dikit lagi boleh ya sebelum tausiah dari Ustadz Maulana. Harusnya bisa beli rumah ya. Hah? Amin, amin. Kalau Aiman yang paling ngeganjel di hati pada saat tahu bahwa maaf ya Aiman, ternyata Aiman sudah digantikan nih, gak jadi main di sinetron ini. Apa sih yang dirasakan Aiman pada saat itu? Kecewa. Guling-guling. Oh, guling-guling. Masa? Gak mungkin. Terus apa yang paling menyesakkan hati itu apa? Masalahnya ini tuh schedule-nya itu udah diblok dari jauh-jauh hari. Dan harusnya hari itu tuh banyak juga schedule-schedule yang lain. Cuman saya blok untuk sinetron ini. Jadi kayaknya bertubi-tubi banget kecewanya. Udah nolak beberapa sinetron hanya untuk itu. Nggak taunya itu diganti. Nyesek Pak. Bener juga sih. Kita juga ngerasain ya, sinetron ini ditawarin, maaf ya aku udah mau main sinetron udah ini. Udah nolak pekerjaan lain maksudnya. Ternyata sinetron yang itu dilewatin juga. Ternyata, nah nih, kalau dengar-dengar kasus seperti itu, aku juga begitu juga. Udah blok acara, hari itu nggak terima jadwal, ceramah gara-gara mempertahankan acara itu. Betul. Tahu-tahu
Dari sananya yang membatalkan. Batalkan dari sana. Nah, tapi ini nggak ada masalah. Kalau begitu masalahnya pulang aku ke Makassar. nah sekarang kan semua orang ternyata pernah mengalami hal yang sama walaupun dengan kasus yang berbeda-beda. Sekarang Pak Ustadz tolong dijelaskan nih Pak Ustadz, bagaimana nih caranya agar kita bisa berlapang dada tanpa ada ganjalan di hati Pak Ustadz. Mohon izin waktunya, silakan. Membicarakan tentang lapang dada. Berarti dadanya dilapangkan. Dilebarkan. Bagaikan lapangan yang diluaskan. Bagaikan tempat yang diluaskan. Berarti banyak tempat. Banyak jalan. Bisa menerima. Iya. Sehingga orang yang berlapang dada itu bisa ikhlas menerima takdir yang Allah berikan. Nasib yang dia jalani. Bahkan dia bisa memaafkan atas kesalahan orang. Dan meyakinkan pada dirinya ada rencana yang terbaik untuknya, sehingga orang yang berlapang dada tidak menutup pintu-pintu maaf, tidak menutup pintu rezeki, dan tidak menutup pintu segala pintu kebaikan. Makanya ketika orang terjadi masalah terhadapnya, bagaimana caranya bisa berlapang dada? Gampang. Gampang. Jadikan segala sesuatu berarti ada rencana Allah yang terbaik di situ. Itu memangnya kita Tuhan, bukan kan? Kalaupun ada yang terjadi seperti itu, orang menyakiti hati kita, cepat maafkan dia. Ketika engkau maafkan dia, maka timbullah arti lapang dada pada dirimu. Kenapa? Sebenarnya orang yang tidak memaafkan orang sebenarnya merugikan pada dirinya. Karena orang yang melakukan hal terhadap diri kita, mungkin dia tidak sadar, mungkin dia tidurnya tenang. Kita yang rempong, seandainya. Itu berarti sebenarnya kita sudah merugikan diri kita. I'm sorry everybody. Memangnya cuma di situ. Memangnya hanya itu. Masih banyak kok. Seandainya lapangan luas itu ada binatang buasnya, ada ungkapan begini, lapangan yang luas itu ada binatang buasnya, kita masih bikin rencana lain kan? Tapi kalau tempatnya itu sempit walaupun nyamuk saja, kita pusing ya. Tapi jangan dibunuh ya. Jangan melawan harus, jangan melawan takdir, tapi minta kebaikan dari takdir yang Allah berikan. Maka minta. Itulah gunanya doa. Itulah gunanya harapan. Karena di dalam doa ada permohonan, ada perendahan diri, ada namanya ibaratnya ketakutan. Itu takutnya kepada siapa? Allah, bukan takutnya kepada manusia. Justru orang yang tidak berlapang dada sebenarnya sudah memiskinkan dirinya, sudah menghinakan dirinya. Alhamdulillah. Itu makanya bisa jadi orang berkata alhamdulillah ketika kematian, justru itu yang lebih baik. Karena kenapa? Seandainya tidak mati, kasihan dia. Karena selama hidup pasti ada masalah. Tapi jangan keras-keras kalau udah mati. Meninggal, alhamdulillah. Digebukin kau itu. Karena dia sudah sakit bertahun-tahun kan? Ngabisin biaya kan? Ngerepotin kan? Akhirnya mati juga. Tapi jangan berkata, alhamdulillah dia mati. Jangan. Tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dalam hati, alhamdulillah. Itu cuma dirahasiakan. Karena jangan sampai orang tersinggung. Karena segala sesuatu ada nikmat. Ada kebahagiaan. Karena bisa jadi Allah memberikan kita kesulitan satu. Tapi masih ada 2 pintu kebaikan untukmu. Amin. Amin cepat. Amin. Mau kaya? Mau? Siap bersusah-susah? Iya. Siapa yang mau dapat rezeki banyak? Bagi banyak. Bagi banyak. Kayak umpan. Kalau umpannya kecil, ikannya kecil. Tapi kalau umpannya besar, ikannya besar. Tapi kalau kau mau tangkap ikan cuma kail doang, ketawa itu ikan. Pelit. Jadi gitu aja. Betul. Aiman, Ya. rezeki itu ikhlaskan. Ikhlaskan. Halalkan.
sehingga engkau mendapatkan lebih banyak. Dan Nah, satu bisa. hari nanti Aiman akan bilang, alhamdulillah kemarin nggak dapat yang kemarin, karena aku dapat yang ini. Betul, Gitu. Masya Betul ya. Allah. Alhamdulillah. Jadi kita berdoa aja dari segala keputusan yang diberikan kepada Iya. Allah, dari Allah ke kita itu berharap kebaikannya. Betul. Tapi Amin. untuk membedakan itu baik tidaknya kembalikan pada perintah Allah. Betul. Kalau pekerjaan itu mengganggu ibadah wajib kita kepada Allah, Iya. berarti jangan. Nah, Ternyata ini bagus ya. Ternyata alhamdulillah. Masya Dengan Allah. jalan ini ibadahku makin mantap. amin ya Allah, amin. Ini untuk jamaah yang di rumah nih, untuk lebih jelasnya lagi setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Maulana tentang berlapang dada itu sulit. Apakah karena itu berlapang dada jadi sesuatu yang mulia di mata Allah? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tidak diuji. Kalau engkau minta rezeki besar, bermulut besarlah kau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Ayat ini mengandung makna tentang memaafkan. Wal ya'fu, dengan memaafkan kalian akan wal yasfahu, kalian akan berlapang dada. Terus kata Allah, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, bukankah kalian menyukai kalau Allah memaafkan kalian? Artinya Allah memberikan contoh supaya kita memaafkan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Seseorang pasti pernah merasakan sakit hati, merasakan putus asa, kehilangan orang yang dicintainya, kehilangan sesuatu yang amat dicintainya, sakit hati oleh kata-kata orang tuanya, sakit hati oleh kata-kata kalimat dari anaknya, dari teman-temannya. Semua orang pernah pasti merasakan hal yang demikian. Di ayat lain Allah mengatakan, Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Dan tidaklah sesuatu itu, suatu keadaan menimpa kamu. Allah mengatakan asobah, target. Asobah artinya adalah target. Jadi semua musibah, musibah artinya bukan hanya keadaan yang menyedihkan, tapi juga hal yang menyenangkan. Asobah target. Semua hal yang terjadi kepadamu itu sudah ditargetkan oleh Allah untukmu. Musibah untukmu tidak mungkin terjadi untuk orang lain. Dan tidak ada yang mampu memberikan musibah kecuali Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Lanjutan ayat, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan siapa yang mampu menjaga keimanannya selama musibah tersebut terjadi, itulah yahdi qalbah. Allah akan memberikan hadiah. Hadiah-hadiah yang sangat kita nanti-nantikan, yang tidak pernah kita dapatkan di tempat lain. Hadiah apa itu? Yahdi qalbah. Allah akan membimbing hatinya. Allah tidak mengatakan yahdihi, Allah akan membimbingnya, tidak.
Tapi Allah mengatakan yahdi qalbah. Allah membimbing hatinya. Apa itu? Setiap detak jantungnya orang yang merasakan kesedihan adalah hatinya yang merasakan. Allah membimbingnya walaupun kita tertimpa musibah. Kalau Allah sudah membimbing hati kita, Allah berikan kesenangan. Allah memberikan kita kemampuan untuk mengambil hikmah dari setiap kesedihan. Inilah yang disebut hadiah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui dari segala sesuatu yang terjadi. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, makasih. Ada banyak orang harus disadarkan dengan kesulitan, baru dia terbangun. Ternyata nanti kehilangan gigi, baru tahu betapa fungsinya itu gigi. Selama ini dia tidak merasa bahwa kaki itu sangat berfungsi dengan baik. Tapi ketika kakinya bengkak, baru dia sadar bahwa betapa besarnya, hebatnya yang namanya kaki. Kajian kita kali ini mengangkat tentang bagaimana permasalahan itu yang sulit itu mengantarkan kita menjadi mulia akibat lapang dada itu. Betapa nikmat ujian itu ketika orang bisa meyakini bahwa segala ujian itu adalah tantangan, itu adalah kesulitan, itu adalah kekurangan, itu adalah penyakit, itu adalah nikmat. Kadang-kala orang harus mundur untuk meloncat lebih jauh. Pertanyaannya, bisa nggak engkau loncat jauh kalau hanya engkau berada di tempatmu sendiri? Engkau harus mundur. Harus mundur. Kadangkala kulit itu harus disobek untuk mengeluarkan daging penumpang yang ada di dalamnya, baru bisa sembuh. Itulah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bagaimana mungkin kau bisa lahir? Bagaimana mungkin kita ini bisa lahir tanpa harus ada perjuangan sosok ibu yang harus mengeluarkan dengan mempertaruhkan nyawanya? Itulah kesulitan-kesulitan itu melahirkan lapang dada yang menghasilkan kemuliaan. Terima kasih kepada orang-orang yang rela berkorban. Terima kasih orang-orang yang berjuang. Itulah lapang dada yang sebenarnya. Jikalau kita bisa memaknai lapang dada itu, karena tidak akan mungkin nasi itu bisa ada di depan kita kalau bukan perjuangan para petani yang 100 hari menunggu hasil dari pertaniannya. Hari demi hari dia tunggu. Luar biasa, dia bajak, dia tunggu, dia jaga, dia pupuk, dia panen, dia giling, dia bawa. Dia langsung sampai di hadapan kita. Apakah kita bisa makan daging sapi kalau tidak ada peternak? Bentuk kesabaran, bentuk keikhlasan, bentuk penerimaan, bentuk tawakal. Lahirlah lapang dada itu. Mohon maaf, tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tidak diuji. Kalau engkau minta rezeki besar, bermulut besarlah kau, menjadilah ikan paus. Tapi kalau kamu hanya semut terus minta rezeki sebesar ikan paus, rezekinya ikan paus, ya sia-sia. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Inilah memaknai bahwa Allah sudah mengatur jalurku, hidupku, garisku. Aku tinggal menjalaninya. Ya Allah, bantu aku, tolong aku. Ayo, semangat. Ayo, luaskan pikiran kita, jangan sempitkan. Luaskan hati kita untuk bisa menerima. Inilah kajian kita, bagaimana kita bisa menerima atas segala sesuatu itu menjadi mulia jikalau kita bisa menerima dalam artian berlapang dada. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Jadi berlapang dada ini bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang sesuatu gampang. yang mulia di mata Allah Kalau juga. kamu tidak terima ibumu, kenapa ya aku dilahirkan dari ibu yang begini? Kenapa aku dilahirkan dari ayah yang seperti ini? Betul. Tidak boleh begitu. Betul Pak Ustadz. Luar biasa nih buat jamaah yang di studio nih, yuk.
Yang mau bertanya langsung sama Pak Ustadz dan juga Ustazah Oki boleh. Saya kasih kesempatan. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Sebentar, Pak Ustadz. Oh, mohon izin Pak Ustadz. Sebelah sana dulu ya Pak Ustadz ya. Ya, dahulu Ibu, yang silakan terdekat. Ibu. Terdekat dari Ustazah Oki maksudnya. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nabhan dari Tanjung Karang, Bandar Lampung. Saya mau tanya nih Ustazah. Anak saya itu diterima di Fakultas Negeri. Tapi dia, iya, tapi dia bersikeras nggak mau ambil itu. Dia tetap nggak mau kuliah di Fakultas Negeri. Universitas Negeri itu. Iya. Tapi saya sih berkeinginan benar bahwa anak saya itu di fakultas tersebut. Karena saya pandang itu baik, itu nomor satu. Tapi dia sekarang malah ambil keputusan dia tidak kuliah sekarang. Dia malah nggak mau kuliah sekarang ini. Iya. Padahal dia diterima di Universitas Negeri. Diterima atau enggak Bu di universitas negerinya? Dia diterima di Universitas Diterima. Negeri. Nah, ibunya ini maunya anaknya kuliah. Tapi anaknya maunya kuliah kalau bisa jangan di situ deh, di tempat yang lain. Iya, nah karena sekarang bosan ada permasalahan baru lagi. Itu anak malah nggak mau kuliah. Tuh dia. Pertanyaan yang ibu mau sampaikan apa Bu? Apakah saya itu berlapang dada? Sementara saya itu inginkan anak saya itu yang terbaik loh Ustaz. Apakah ibu harus berlapang dada? Tergantung dari dirinya. Jadi kasih semangat anaknya, ya Bu ya. Nah ibunya harus bagaimana? Apa berlapang dada aja atau? berlapang dada aja? Tidak. Kita tidak boleh bedakan sabar dengan pasrah. Nah, Kalau sabar ada usaha. aish, iya, betul. Tapi kalau pasrah, ya udah. Kata Umar bin Khattab, sana, keluar. Kalau kau nunggu rezeki di masjid kau minta doa terus, harus usaha. Nanti kotoran cicak yang jatuh. Nauzubillah, subhanallah. Ya, Bu, ya? Ya mau tunggu lagi untuk, Untuk pembukaan tahun depan di UI sini. Kan Dia masih bosan bisa di kursus-kursus Lampung dulu. katanya. Iya. Kursus-kursus dulu ya Bu ya. Nah, Ustaz Jadi Zoki. ada mahir. Iya, Mau ditambahkan jadi silakan. untuk setiap anak-anak, karena saya pernah mengalami, teman-teman pernah mengalami hal tersebut, punya cita-cita tinggi, ingin sekali kuliah di universitas negeri. Amin, cita-cita semua orang ya. Semua orang, tapi apalah daya, ternyata tahun itu tidak masuk ke universitas negeri. Pilihannya ada dua, nggak apa-apa ke universitas lain, universitas swasta, atau bisa seperti tadi Ustadz katakan Bu, 1 tahun waktu untuk mendaftar lagi di universitas negeri tahun berikutnya, dimanfaatkan dengan les sepanjang Kursus. tahun untuk mempersiapkan diri untuk masuk ujian, seleksi ujian masuk ke universitas negeri. Nah. Jadi waktunya tidak sia-sia. Jadi kalau ibu mengatakan anak saya nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, mungkin dia mau belajar untuk Betul. mempersiapkan diri masuk ke ujian universitas negeri. Ya, tinggal nggak apa-apa, diarahkan Bu. aja. Nggak apa-apa. Ya. Gini, ketika orang ditimpa musibah ujian, kita orang-orang di sekitarnya harusnya menghibur. Itu harusnya menghibur, bukan meledek. Rasain, memang kamu tidak lolos. Nggak boleh begitu. Kasih semangat. Karena teman saya ada kejadian nih Ustaz, Ya. pengen banget masuk ke kedokteran universitas negeri terkemuka di Indonesia ini. Tapi kan ternyata susah. Akhirnya 1 tahun itu ia gunakan untuk belajar les, bimbingan belajar. Tahun berikutnya masuk ke universitas Masya negeri itu. Allah. Jadi sekarang jadi dokter hebat. Berarti keberhasilan yang hanya tertunda. Gitu. Kayaknya Paham, gini, Bu. ada orang mau besar di sini, tapi Iya. dia berusaha mau besar di sini. Ternyata karena tidak besar-besar, dia harus keluar dari tempat itu. Ternyata lebih besar dari tempat sini. Bisa itu Masya plan B, Allah. bisa. Betul. Ya, Bu, ya? Ibu jelas Ibu ya. Terima kasih Ibu, pertanyaannya luar biasa. Ini buat jamaah yang di rumah. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Untuk menjadi orang-orang yang berlapang dada, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Sabar, taat pada Allah, qanaah, dan tawakal ala Allah. Hari ini marilah kita sama-sama mendengarkan kisah mengenai orang-orang yang bersih hatinya, yang lapang dadanya. Kita akan belajar dari kisah yang diceritakan dalam hadis riwayat Ahmad dan lain-lain. Ceritanya mengenai seseorang yang senantiasa dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya sedang berkumpul dan bercengkrama satu sama lain. Lalu di hadapan mereka lewatlah seorang laki-laki yang memegang janggutnya yang basah habis berwudu dan tangannya yang kiri memegang sandal jepit.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, dialah pemuda ahli syurga, kata Rasul. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Lalu laki-laki yang sama pun lewat di hadapan mereka dengan janggut yang basah bekas berwudu dan tetap di tangan sebelah kirinya memegang sandal jepit. Lalu Rasulullah SAW pun tanpa banyak kata-kata hanya mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ia pemuda ahli syurga. Begitu pula di hari yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama di hadapan sahabat-sahabatnya, ia pemuda ahli syurga. Maka ada salah satu sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu yang penasaran ada apa di balik laki-laki tersebut sehingga Rasulullah SAW berkali-kali mengatakan ia pemuda ahli syurga. Maka Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu ini pun mengikuti sang laki-laki tersebut sampai ke depan rumah sang pemuda Ansor itu, lalu mengatakan, wahai pemuda Ansor, sebenarnya aku memiliki cekcok dengan ayahku sehingga aku tidak bisa pulang ke rumah. Bolehkah pada hari ini aku menginap di rumahmu? Katanya mencari-cari alasan. Lalu pemuda Ansor yang baik hati pun mempersilahkan Abdullah bin Amr bin Ash untuk bermalam di rumahnya. Abdullah bin Amr bin Ash ketika tengah malam di sepertiga malam ia bangun dan melihat, mencermati, mengamati apa sih yang sebenarnya dilakukan laki-laki ini sehingga ia dikatakan begitu istimewa oleh Rasulullah. Tapi ia melihat pemuda Ansor tersebut tidak bangun, hanya berzikir saja, balik ke kanan, balik ke kiri, memuji Allah, tidak sholat dan tidak melakukan hal-hal yang lain. Lalu begitu pula di malam yang kedua, ketika pada akhirnya Abdullah bin Amr bin As pun kembali mencermati apa yang terjadi dengan laki-laki ini, apa ibadahnya, apa perlakuan yang begitu istimewa kepada laki-laki yang dikatakan oleh Rasul pemuda ahli syurga. Tidak juga, di sepertiga malam tidak juga bangun, hanya berzikir saja, hanya memuji Allah saja, tidak ada yang lebih, tidak ada yang istimewa. Begitu pula di hari yang ketiga pun laki-laki tersebut melakukan hal yang sama. Lalu Abdullah bin Amr bin Ash pada akhirnya jujur kepada laki-laki tersebut dan mengatakan, wahai pemuda Ansor, aku minta maaf. Sesungguhnya aku tidak memiliki cekcok apapun dengan ayahku. Hanya saja aku begitu penasaran kepada engkau. Kenapa Rasul berkali-kali menyebut engkau sebagai pemuda ahli syurga? Apa keistimewaan engkau? Lalu sang laki-laki tersebut mengatakan, aku tidak memiliki keistimewaan apapun. Aku sama seperti yang engkau lihat selama ini. Aku biasa-biasa saja, tidak ada yang hebat dalam diriku. Lalu Abdullah bin Amr bin As pun hanya terdiam dan kemudian meninggalkan laki-laki tersebut. Lalu laki-laki tersebut kemudian memanggil, wahai pemuda kemari, aku ingin memberitahukan satu hal. Ibadahku biasa saja, sholatku biasa saja, puasaku biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi satu hal aku ingin memberitahu engkau, bahwa di dalam hatiku, aku tidak pernah menyimpan rasa iri, rasa dengki. Hatiku aku selalu menjaganya agar ia senantiasa bersih. Hatiku aku menjaganya supaya ia senantiasa tidak terkotori dengan sesuatu apapun. Aku tidak pernah marah pada orang, aku tidak pernah menyakiti hati orang, pun hatiku aku jaga supaya tidak tersakiti oleh kata-kata dan perlakuan orang lain. Lalu Abdullah bin Amr bin Ash pun pada akhirnya mengangguk-angguk sambil termenung dan kemudian ia mengatakan, inilah hal yang belum bisa kami perbuat, menjaga hati senantiasa bersih dari penyakit-penyakit hati. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa betapa penyakit hati, betapa rasa kecewa, marah, dengki ternyata bisa mengotori hatimu dan membuatmu tidak lagi menjadi orang yang berlapang dada. Lalu kisah kedua kita belajar dari Nabi Ayub alaihissalam yang sudah populer kisahnya, bagaimana di surat Shad 44 dikatakan ia adalah manusia yang paling sabar, makhluk Allah yang sangat sabar, yang Allah subhanahu wa ta'ala didatangi oleh setan dan setan mengatakan, aku ingin menguji hambamu ini wahai Allah, aku ingin melihatnya. Jujur saja aku tahu bahwa sebenarnya Nabi Ayub itu sangat senantiasa taat kepadamu karena selama ini engkau memberikannya kebahagiaan. Boleh nggak aku memberikan ia sesuatu wahai Allah dengan izinmu Allah? Maka syaitan pun pada akhirnya membakar seluruh hartanya, menghabisi anak-anaknya, sampai kemudian syaitan memukul badannya Nabi Ayub alaihissalam sehingga Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit yang sangat parah. Namun lihat kelapangan dada dan kesabaran dari seorang Nabi Ayub alaihissalam bisa melewati itu semua. Maka dari pelajaran ini kita bisa mendapatkan hikmah bahwa untuk menjadi orang-orang yang berlapang dada ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Sabar, taat pada Allah, qanaah dan tawakal ala Allah. Mudah-mudahan kisah sederhana ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita untuk senantiasa berlapang dada, insya Allah. Amin. Tepuk tangan ibu-ibu, Masya Allah. Karena kadangkala
Orang harus diberi contoh. Betul. Lewat kisah, lewat cerita, sehingga dia bisa tahu, oh ternyata masalah saya masih kecil dibanding dengan kisah-kisah sahabat, kisah Nabi dan sebagainya kan. Betul Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ustaz Zaoki, saya mau kasih kesempatan lagi nih, mohon izin ya sama jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz dan juga Ustaz Zaoki. Boleh, silakan ya bertanya, angkat tangannya yuk. Sebentar, ini yang belakang dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Sari dari Majlis Taklim Miftahullah Duren Mekar Bojong Sari Depok. Saya seorang pedagang. Kalau pedagang itu kan pasti ada yang pembeli. Misalkan dia beli, terus kata dia gini, dia bawa uangnya kurang Pak Ustadz. Terus besok deh dianterin. Terus udah besok saya tagih kan nggak enak Pak Ustadz. Terus seminggu kemudian dia beli lagi, uangnya kurang lagi. Terus saya bingung. Dia bilang, besok dianterin lagi. Walaupun 100 perak atau 200 perak, kan lama-lama keseringan saya juga bosan Pak Ustadz. Nah, maksud saya tanya ke Pak Ustadz, gimana tuh, apa saya ikhlasin apa enggak? Tapi kalau diikhlasin gimana, enggak diikhlasin gimana? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Bantu orang untuk tidak melakukan maksiat. Halangi orang untuk melakukan maksiat. Ingatkan orang ketika dia lupa. Sadarkan dia ketika dia khilaf. Dan ingat, ketika ada orang seperti itu, langsung ingatkan. Jangan kasih kesempatan. Kita dilarang memberi para pengemis dan meminta kan? Betul. Kenapa? Nanti Allah bisa, karena biasa, kebiasaan nanti. Membuat orang malas, bahaya juga Bu. Nggak boleh itu. Alhamdulillah. Tapi kalau begitu Pak Ustadz, saya tagih Ibu apa gimana? berkongsi dalam kejahatan. Harus ditagih Karena berarti memberikan Bu. kesempatan. Jadi ditagih aja Pak, diikhlasin apa gimana? Tagih. Tagih Bu. Tagih. Oh, iya. Sekarang ada orang di sini Bu? Banyak. Oh nggak ada ya? Harus Saya kira ada orang tagih. di sini. Nih buat yang lagi nonton nih. Hah. Jangan memberikan kesempatan. Betul. Itu sebenarnya jual beli jangan ada utang-utang lah. Iya. Iya, giliran ke warung-warung kecil utang, ke supermarket Beli bisa. langsung. Untungnya berapa itu, kasihan. Makanya, nih Aduh. jangan menganggap remeh masalah-masalah kecil kayak gini nih. Justru yang kecil itu yang bisa menjatuhkan orang. Ih, Tulang nauzubillah. kecil yang nyangkut di sini loh, bukan tulang gede. Ya tulang gede yang di sini Pak Ustadz. Ditelen maksudnya. Bisa aja Ustadz. Ibunya tadi kan pengen ikhlas tapi nggak ikhlas. Artinya ya nggak ikhlas. Berarti memang kecuali kalau dari ibu, oh nggak apa-apa lah 100 perak, itu beda soal. Tapi kalau itu keseringan, itu menjadi PR tersendiri. Dalam artian orang itu telah berhutang pada ibu, jadi dia wajib untuk membayarnya. Gitu. Nah, ibu jelas, tagih Ibu ya Bu. Jadi harus ditagih nih. Tagih Bu. Besok saya tagih. Tapi Tagih. tagihnya dengan cara yang baik. Bilang gini Bu, disuruh sama Ustaz Zaoki sama Ustaz mana Ya, benar, saya tagih. biar ada alasan dikit. Mau berkah, mau halal berkah atau mau haram? Halal dong Pak Ustadz, halal dan berkah. Ditagih ya Bu. Masya Allah, Alhamdulillah nih. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Nih mungkin sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan juga yang masuk ke Islam itu Indah dari jamaah yang di rumah. Makanya di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tidak ada nenek-nenek di sorga. Nangis itu nenek. Ya iyalah, kalau nenek-nenek masuk surga rempong. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah siapa juga yang mau berlapang dada. Masih ada Aiman Riki di sini menemani kita semua. Dan sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar Islam di Islam itu Indah. Baik di email di islamituindah@yahoo.com ataupun di Twitter kita juga di @islamitu_indah. Karena sekarang kita masuk ke segmen. Apa Ustaz Zaoki? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu dong? Ayo nih, ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton di rumah. Karena ini mengungkapkan perasaan orang di rumah yang mau ikut terlibat dalam acara ini, tapi karena Betul. dia tidak bisa datang di sini karena jauh-jauh atau mungkin keterbatasan waktu, sehingga dia hanya bisa bertanya lewat Twitter. Pak, bisa nggak Bapak kasih kesempatan dulu orang bertanya Pak? Saya bacakan, silakan Aiman, bacakan yang pertama. Pertanyaan datang dari Twitter Hotima 1000. Ustadz, kalau menikah belum disetujui oleh orang tua dikarenakan kakak perempuan kekasih saya belum menikah, apa yang harus saya lakukan? Gini, ini pernah terjadi di zaman Nabi. Pada Nabi, dalam hal ini Nabi Daud alaihissalam. Dalam hal ini Nabi Daud menginginkan
ya Rahel ya anak kedua kan? Anak kedua. Tahu-tahu yang dinikahinya adalah kakaknya. Karena tradisi di situ. Cuma begini, harusnya diberikan pengertian, jodoh itu Allah yang atur. Bukan bertingkat-tingkat seperti itu. Bisa jadi adiknya lebih dulu daripada kakaknya. Ini tidak seperti yang kita maunya manusia, tapi ini maunya Allah kan? Jadi berikan pengertian saja. Mungkin kepada Ananda yang mau menikah, berikan pengertiannya tapi secara halus karena ini sudah masuk dalam tradisi. Betul. Kan ada sekarang alhamdulillah, ada jalan keluarnya sih. Ada namanya uang pelangka. Ada uang pelangka. Betul. Kalau enggak cariin bantuin, cari jodoh buat kakaknya ya kan? Iya. Itu juga luar biasa. Ustaz Zaki mungkin ada mau ditambahkan sedikit Iya, silakan. memang sejatinya tidak ada dalam syariat Islam adik melangkahi kakak, itu memang tidak ada. Jadi kalau seandainya tadi benar apa yang dikatakan Ustadz, harus mengkondisikan, kasih tahu ke orang tuanya, kasih pengertian ke kakaknya. Karena bagaimanapun juga mungkin dalam hati kakaknya terselip kesedihan kalau adiknya menikah duluan. Jadi harus dikomunikasikan dengan baik hal itu. Betul. Gitu. Oke, mudah-mudahan. Jadi kakaknya juga yang harus berlapang dada. Iya, Jadi yang betul. berlapang dada ini Betul. kakak yang dilangkai. Betul. Tapi bukan berarti disuruh tidur baru dilangkain, enggak begitu. Kasih uang pelangka. Atau kakaknya kita jodohin sama Iman. Nah itu dia sih, baru mau ngomong. Baru mau ngomong. Ini lagi nunggu Iman juga. Semua dijodohin sama Iman. Nih selanjutnya nih kita masuk juga ada pertanyaan masih dari Twitter dari @133herwan. Apa hukum bercanda dan bentuk bercandaan yang bagaimana yang diharamkan? Nah, Saya dulu ya. Boleh, Karena boleh, saya Ustaz. suka paling bercanda. Iya. Yang paling banyak bercanda adalah saya. Gini, bercanda itu sah-sah saja. Rasulullah SAW juga pernah bercanda. Bercanda kepada sosok laki-laki yang datang dengan mengendarai onta. Kamu kesini naik apa? Naik onta. Pasti anak onta. Enggak. Onta. Anaknya onta kan? Terus dijelaskan, kan pasti ada maknya itu. Nah, kemudian juga pernah Nabi bercanda kepada sosok nenek-nenek. Tidak ada nenek-nenek di sorga. Nangis itu nenek. Ya iyalah, kalau nenek-nenek masuk surga rempong, dimudahkan kembali. Nah. Jadi sepanjang dalam artian hati-hati, bercanda boleh, cuma jangan sampai menyakiti perasaan orang, melukai tubuh orang. Kan banyak orang bercanda pakai pisau lah, didorong orang lah, sampai jatuh mencelakai lah, itu tidak boleh. Apalagi nih, ada juga bercanda yang merusak akidah, mempermainkan ayat. Itu hati-hati loh, mempermainkan nama-nama Nabi. Itu apalagi ada kategori menghina. Itu atau menyebut suku, menghina suku, tubuh. Ya itulah. Ustaz Zoki mungkin yang bertambah. Sudah lengkap apa yang dijawab Ustadz, hanya satu saja tambahannya, ketika bercanda tidak boleh berdusta. Karena Rasulullah bercandanya dengan kata-kata yang benar. Nah, ini kalau Jadi kayak nggak boleh teman-teman kita bohong. nih Man ya, di lokasi syuting Termasuk juga pelawak-pelawak tuh misalnya. Kalau pelawak itu harus janjian dulu. Ini buat pelawak buat kita ini kadang-kala janjian dulu. Ntar kita adakan begini ya, supaya tidak ada perasaan sakit hati. Tuh, jelas ya buat Herwan. Kalau tidak ada canda dalam hidup ini Sedih. sedih. Tapi ini berlaku kepada semuanya, tidak hanya pelawak, penceramah, siapapun itu. Kalau misalnya menyampaikan sesuatu, kita pengen buat orang tertawa, nggak boleh ada dusta di dalam cerita tersebut. Tuh, jelas. Oke. Nggak boleh ada dusta ya. Oh, dia nggak boleh ada dusta di antara kita gitu loh. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari email nih, silakan. Pertanyaan selanjutnya ada email dari Randi Firmawan. Mas Randi ini punya hutang banyak untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Waktu itu Mas Randi pernah dengar tausiah di Islam itu indah yang bilang Nabi Muhammad tidak mau mensolatkan jenazah yang masih memiliki hutang. Mas Randi takut tiba-tiba dia meninggal tapi masih terlibat hutang. Sempat Mas Randi berpikir untuk menjual diri agar hutangnya lunas. Astagfirullahaladzim. Menjual diri mungkin ginjal dan sebagainya kali. Bukan. Yang lain lagi Ustaz mungkin. Dia kan cowok. Ya bentar nih. Tapi belum alhamdulillah Mas Randi langsung tersadar. Intinya Mas Randi meminta bimbingan dari ustazah. Oh, jadi gitu Man. Ya udah. Iya. Jadi beli aja deh ustaz. Enak aja Ustaz jawab dulu. Ini saya diskusi. Gini. Ada solusi yang terbaik ketika ada orang meninggal, jangan sampai dia terlilit utang. Gampang. Ahli warisnya yang menanggung utang itu. Siapa yang menanggung utang? Bukan warisan aja yang dibagi, tapi utang juga dibagi. Kan ada 3 yang harus diselesaikan. Bayarkan utangnya, bayarkan dasarnya, tunaikan wasiatnya. Ini 3. Jadi sebaiknya ketika mayat itu mau dimandikan, sebelumnya ditanya dulu, bagaimana ada yang kalau ada utangnya berhubungan sama kami ahli warisnya. Digituin aja. Gini, itu lebih aman. Kalau utangnya itu cicilan, gimana tuh? Cicilan.
Kalau Cicilan mobil, cicilan rumah. Cicilan gitu. rumah nih. dikembalikan barangnya, terus dihitung berapa uangnya sudah masuk di cicilan itu, diselesaikan aja, gampang itu. Ada cicilan mau rumah, orangnya yang itu menanggung itu sudah meninggal, yang meninggal itu, jadi rumahnya berapa yang sudah dibayar, dibalikin aja, sudah selesai perkara. Hello. Oh gitu. Iya. Ustaz Zoki. Hutang sejatinya di dalam Islam diperbolehkan karena prinsip dari hutang adalah tolong menolong. Jadi kalau hutang ada unsur riba di dalamnya itu menyalahi aturan prinsip tolong menolong. Malah itu menyulitkan orang. Jadi kalau ibu mau ngasih orang hutang jangan ada riba ya bu. Hari ini utang 10.000, besok bayar 15.000 ya, itu riba namanya. Itu yang tidak diperbolehkan. Jangan menjadi kasus ini menjadi pembelajaran untuk kita. Hutang itu boleh, tapi jangan menjadi gali lubang tutup lubang. Habis hutang di sini, ngutang lagi untuk bayar utang yang kemarin, dan begitu seterusnya, akhirnya hidupnya penuh dengan hutang. Alangkah lebih baik kalau seandainya pun punya hutang, coba kita buat jadi modal usaha. Nanti mudah-mudahan kalau ada modal usaha, usahanya jalan, kita berdoa semoga bisa menutupi hutang-hutang yang lain. Jadi jangan dijadikan kebiasaan hutang itu. Nih mudah-mudahan Mas Randi jelas nih. Ada satu lagi yang menarik nih Pak Ustadz nih. Pertanyaan masih dari email nih. Kartika Ayu Pratiwi. Pertanyaannya adalah, Kartika ini mau dilamar, tapi mereka LDR. LDR itu long distance relationship, ya. Dan untuk sekarang bahasa kampungnya apa, Pak? Jarak jauh. Jarak jauh. Maksudnya ini pacaran jarak jauh gitu. Betul. Untuk sekarang masih belum ada yang bisa pindah nih. Sebaiknya gimana? Apakah dia harus nerima atau gimana? Islam memandang orang yang menikah jarak jauh itu seperti apa sih Pak Ustadz? Boleh nggak gitu ya? Ustadz Zoki silakan. Jarak jauh sejatinya tidak apa-apa asal keduanya ridho, ikhlas gitu. Kalau salah satunya nggak bisa, misalnya nggak bisa berhubungan jarak jauh, ya nggak usah terjadi pernikahan itu. Tapi kan kita harus paham bahwa laki-laki punya kebutuhan biologis misalnya, perempuan juga punya kebutuhan biologis. Salah satu tujuan pernikahan apa? Penyaluran biologis di tempat yang halal kan. Jadi kalau misalnya long distance relationship itu masih bisa diatasi dengan tidak terlalu lama waktunya, silakan untuk menikah. Pilihan kepada masing-masing laki-laki dan perempuan. Kembali lagi kalau ridho, sanggup tahan gitu ya 1 tahun, sanggup ya silakan. Tapi kalau enggak jangan. Gitu. Karena membahayakan diri sendiri. Batas pemberian nafkah itu kan 3-4 bulan. Betul. Kalau 3-4 bulan dia tidak balik. Ini nafkah apa nih Ustaz? Nafkah batin. Nafkah batin. Karena maaf ya, wanita itu juga ada kebutuhannya. Betul. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga butuh. Jadi bukan hanya dikirimi ditransfer lewat bank, enggak. Ada bisa transfer. Ada yang tidak bisa ditransfer. Jadi sebaiknya yang kerja jarak jauh, betul, sebelum jatuh 4 bulan balik dulu. Masya Allah. Balik dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang kerjanya lama, kayak pelaut kan, disesuaikan jadwal datangnya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih buat jamaah yang sudah mengirim pertanyaan ke Islam itu indah. Yang terakhir mudah-mudahan Kartika Ayu Pratiwi ini jelas dengan jawaban yang disampaikan oleh Ustadz dan juga Ustazah. Oke, yang di rumah jangan kemana-mana ya, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Gimana caranya kalau Ustaz Zam ini untuk mengendalikan diri bisa ikhlas, bisa lapang dada? Kembali lagi di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini, siapa juga yang mau berlapang dada. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah, kisah teladan, kajian juga, tanya jawab juga udah. Tapi kayaknya masih belum lengkap Pak Ustadz. Masih ada lagi yang minta tanya jawab yang di studio dong, masih katanya. Masih, coba saya mau kasih kesempatan dulu yuk. Jamaah yang di studio yang mau bertanya langsung silakan, angkat tangannya. Belum puas. Wah, ini bintang tamunya aja belum puas. Gimana bintang tamu dulu deh, silakan. Ayo. Ya belum puas nih. Ini nanyanya kalau tadi sama Bu Saja udah, sama Pak Ustadz udah. Yang ini yang mudaan yang sama-sama nih. Biasanya kalau yang mudaan tuh jiwa itu masih labil. Iya, bro. Emosinya tuh masih kencang banget. Nah, ya bro. Silakan Jadi, bro. Pak Ustadz Zam, gimana caranya kalau Ustadz Zam ini untuk mengendalikan diri bisa ikhlas, bisa lapang dada? Biasanya kalau mungkin yang udah lebih dewasa bisa tuh. Bilang aja udah tua. Bilang aja udah tua. Itu sih maksudnya. Apa-apa kok Ustadz gak tersinggung kok mau Ustazah. Atau Ustaz Zoki enak aja masih muda. Silakan ya. Kalau Ustaz Oki bukan tua, dituak. Oh iya. Kalau Ustadz? Tua. Ayo silakan Ustaz Sam. Oke, bagaimana caranya bisa ikhlas? Gitu ya bro ya? Ya.
Punya cewek bro? Punya cewek bro? Alhamdulillah belum bro. Belum sama bro. Ya, kita kalau punya misalnya contoh nih, punya cewek ya, punya cewek posesif banget, pengen dianterin kemana-mana, kamu jangan kemana-mana, pengen ke salon minta dianterin, seneng nggak bro digituin? Seneng bro. Seneng diposesifin, seneng bro. Ya enggak lah. Kenapa bro? Karena kita bukan milik dia ya. Ya. Dia nggak ada haknya untuk mengatur-mengatur. Begitu juga lah ikhlas bro. Allah memberikan kita sesuatu, kita nggak boleh marah kalau Allah ambil. Itu kan bukan milik kita. Itulah ikhlas. Gitu ya bro ya. Kepada semua orang yang pacaran itu, ini saya tambah sedih. Semua yang pacaran, nggak usah marah kalau pacarnya diambil. Kan belum sah kan? Iya. Makanya disahin dong. Siapa supaya nggak mau suruh? diambil. Iya kan? Ditbah lah. Benar. Tuh Iya. gitu. Iya. Nah sekarang ada satu lagi nih, saya mau kasih kesempatan lagi deh. Sebentar Pak Ustadz. Dari jamaah ayo, jangan bintang tamu lagi, bosan dari tadi bintang tamunya. Silakan gitu. jamaah yang mau bertanya ke tangannya ayo. Sebentar Bu. Wah, mohon maaf. Pak, ini Pimpinan dari tadi rombongan. nih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi dari Bandar Lampung. Alhamdulillah ngajar ibu-ibu yang dari Lampung, rombongan dari Lampung. Masya Allah. Dari 92, Masya dari Allah. Bujang sampai sekarang anak 4, alhamdulillah. Masya Allah. Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan, baik Pak Ustadz atau Ibu Ustazah, untuk sharing juga, ini menghadapi ibu-ibu jamaah. Namanya sudah PDI semua ini. Apa tuh PDI Pak? PDI Pak. P-nya itu apa Bu? Penurunan daya ingat. Oh, pantes. Gak apa-apa. Terus lanjut Iya. Pak. Jadi kadang-kadang dikasih minggu ini pelajaran ini, besok udah lupa lagi, minta lagi. Nah itu caranya bagaimana supaya mereka dapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, mungkin ada kaitannya dengan judul kita pada pagi hari ini, di mana ada hadis Rasulullah SAW, ya. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, dan barang siapa yang tidak sabar atas musibahku, silahkan cari Tuhan selain aku, dan silahkan keluar dari kolong langit ini. Jadi mohon penjelasan untuk ibu-ibu, untuk kita semua, dari Ibu Ustazah ataupun dari Bapak Ustadz. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam menyampaikan dakwah atau mengajarkan, memang kalau anak-anak yang diajar harus dipegang tangannya, karena namanya menuntun. Tapi kalau ibu, orang-orang yang kita ajarkan atau kita sampaikan itu lebih tua, kita yang harus banyak pengertian. Karena kita kalau perlu mengulang. Tuh 2, 3. Mengulang. Tuh 2, 3. Nah, caranya kita melihat siapa yang paling, jamaah kita yang paling di bawah, kita ambil patokan dari situ. Jangan jamaah yang paling pintar, sehingga yang jamaah kurang daya ingatnya makin terbelakang. Kalau perlu diulang-ulang. Kemudian yang ditanyakan kedua tadi, silakan Ustaz. Ya, tambahan dulu sekali lagi bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ketika berdakwah, nasihat untuk diri sendiri, sampaikan menurut tingkat pemahaman mereka. Gitu. Jadi kalau kita bertemu dengan misalnya anak-anak TK gitu, kita pasti akan belajar cara belajarnya mereka sesuai. Begitu pula dengan tingkatan yang lebih tinggi. Jadi sesuaikan bahasanya. Ini nasihat untuk Oki juga ya Pak, nasihat untuk pribadi yang mudah diterima oleh mereka. Kalau ibu-ibu kan sukanya yang ringan-ringan nih, makanya Ustadz ada banyak bercanda, tapi kemudian ada hal-hal yang penting juga untuk bisa diingat. Iya. Jadi saya Kemudian, tambahkan tadi dengan hadis yang ditanyakan tadi, mungkin hanya sharing aja ya, karena beliau juga Ustadz. Hanya sekadar di pengertian bahwa sebenarnya kita ini sebagai hamba harus ikuti sami'na wa ta'na, ikuti aturan yang sudah diaturkan. Tidak mungkin Allah mencelakakan hambanya. Ikuti aturan yang sudah diaturkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin sekarang waktunya kita mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan. Mungkin Ustaz Syam terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah doa minta kelapangan dada, meminta dimudahkan urusan. Namun ada rahasia di balik kata-kata dalam doa ini. Rabbi shrah li sadri. Artinya orang yang melapangkan dadanya, orang yang selalu berpikir positif, yassir li amri, Allah akan mudahkan urusannya.
Untuk menjadi orang yang berlapang dada bukan perkara yang mudah. Ada hal-hal yang harus dilakukan. Apa itu? Ada sabar di sana, ada ikhtiar di sana, ada qanaah di sana, ada tawakal ala Allah di sana. Ketika sudah mencapai semuanya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang berlapang dada, insya Allah. Pak Ustadz. Kalau kita bergantung kepada diri, kita punya batas. Ketika kita bergantung kepada manusia, dia juga punya masalah. Kalau begitu, lebih bagus bergantunglah kepada Allah. Karena Allah maha akan segalanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan hari ini dari pertemuan kita, dari tausiah disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustazah Oki dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini semuanya bisa menjadi pembelajaran buat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi buat Aiman yang sudah hadir di Islam Itu Indah. Boleh sama-sama kita kesini ngobrol-ngobrol nih sambil mungkin nanti kita bersilaturahim. Dan kepada jamaah yang ada di rumah, jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam, silakan. Apa yang salah dengan lagu ini? Mengapa ku kembali mengingatmu? Seperti aku bisa merasakan getaran jantung dan langkah kakimu. Kemana kamu akan membawaku? Kau harus bisa berlapang dada. Kau harus bisa ambil hikmahnya. Karena semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Apa yang salah dengan lagu ini? Balik mengingatmu. Seperti aku bisa merasakan getaran jantung dan langkah kakimu. Kemana ini akan membawaku? Kau harus bisa berlapang dada. Kau harus bisa ambil hikmahnya. Karena semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Bisa berlapang dada. Kau harus bisa ambil hikmahnya. Karena Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah siapa juga yang mau berlapang dada. Masih ada Aiman Riki di sini menemani kita semua. Dan sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar Islam di Islam Itu Indah. Baik di email di islamituindah@ttv.yahoo.com ataupun di Twitter kita juga di @islamitu_indah. Karena sekarang kita masuk ke segmen. Apa Ustazah Oki? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu dong? Ayo nih, ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu Ya, oleh karena penonton di rumah. Karena ini mengungkapkan perasaan orang di rumah yang mau ikut terlibat dalam acara ini, tapi karena Betul. dia tidak bisa datang di sini karena jauh-jauh atau mungkin keterbatasan waktu, sehingga dia hanya bisa bertanya lewat Twitter. Pak, bisa nggak Bapak kasih kesempatan dulu orang bertanya, Pak? Saya bacakan. Silakan Aiman, bacakan yang pertama. Pertanyaan datang dari Twitter Hotimah 1000. Ustadz, kalau menikah belum disetujui oleh orang tua dikarenakan kakak perempuan kekasih saya belum menikah, apa yang harus saya lakukan? Gini, ini pernah terjadi di zaman Nabi. Pada Nabi, dalam hal ini Nabi Daud alaihissalam.
dalam hal ini Nabi Daud menginginkan ya Rahel ya anak kedua kan? Anak kedua. Tahu-tahu yang dinikahinya adalah kakaknya. Karena tradisi di situ. Cuma begini, harusnya diberikan pengertian jodoh itu Allah yang atur, bukan bertingkat-tingkat seperti itu. Bisa jadi adiknya lebih dulu daripada kakaknya. Ini tidak seperti yang kita maunya manusia, tapi ini maunya Allah kan. Jadi berikan pengertian saja. Mungkin kepada Ananda yang mau menikah, berikan pengertiannya tapi secara halus karena ini sudah masuk dalam tradisi. Betul. Kan ada sekarang alhamdulillah, ada jalan keluarnya sih. Ada namanya uang pelangka. Ada uang pelangka. Betul. Kalau enggak cariin bantuin, cari jodoh buat kakaknya ya kan? Iya. Itu juga luar biasa. Ustaz Zaki mungkin ada mau ditambahkan sedikit silakan. Iya, memang sejatinya tidak ada dalam syariat Islam adik melangkahi kakak, itu memang tidak ada. Jadi, kalau seandainya tadi benar apa yang dikatakan Ustadz, harus mengkondisikan, kasih tahu ke orang tuanya, kasih pengertian ke kakaknya. Karena bagaimanapun juga mungkin dalam hati kakaknya terselip kesedihan kalau adiknya menikah duluan. Jadi harus dikomunikasikan dengan baik hal itu. Betul. Gitu. Oke, mudah-mudahan. Jadi kakaknya juga yang harus berlapang dada. Iya, jadi yang berlapang dada ini kakak yang dilangkai. Betul. Tapi bukan berarti disuruh tidur baru dilangkain, enggak begitu. Kasih uang pelangka. Atau kakaknya kita jodohin sama Iman. Nah, itu dia sih. Baru mau ngomong. Ini lagi nunggu juga. Semua dijodohin sama Iman. Nih selanjutnya nih kita masuk juga ada pertanyaan masih dari Twitter dari @133herwan. Apa hukum bercanda dan bentuk bercandaan yang bagaimana yang diharamkan? Nah, saya dulu ya. Boleh, saya suka paling bercanda. Iya. Yang paling banyak bercanda adalah saya. Gini, bercanda itu sah-sah saja. Rasulullah SAW juga pernah bercanda. Bercanda kepada sosok laki-laki yang datang dengan mengendarai onta. Kamu kesini naik apa? Naik onta. Pasti anak onta. Enggak. Onta. Anaknya onta kan? Terus dijelaskan, kan pasti ada maknya itu. Nah, kemudian juga pernah Nabi bercanda kepada sosok nenek-nenek. Tidak ada nenek-nenek di sorga. Nangis itu nenek. Ya iyalah, kalau nenek-nenek masuk surga rempong, dimudahkan kembali. Jadi sepanjang dalam artian hati-hati, bercanda boleh, cuma jangan sampai menyakiti perasaan orang, melukai tubuh orang. Kan banyak orang bercanda pakai pisau lah, didorong orang lah, sampai jatuh mencelakai lah, itu tidak boleh. Apalagi nih, ada juga bercanda yang merusak akidah, mempermainkan ayat. Itu hati-hati loh, mempermainkan nama-nama Nabi. Itu apalagi ada kategori menghina. Itu atau menyebut suku, menghina suku, tubuh. Ya itulah. Ustaz Zoki mungkin yang mau tambahkan. Sudah lengkap apa yang dijawab Ustadz, hanya satu saja tambahannya, ketika bercanda tidak boleh berdusta. Karena Rasulullah bercandanya dengan kata-kata yang benar. Nah, ini kalau kayak boleh teman-teman kita bohong. di mana ya di lokasi syuting Termasuk juga pelawak-pelawak tuh misalnya. Gitu, kalau pelawak kita harus janjian dulu. Buat pelawak buat kita nih kadang-kala janjian dulu. Ntar kita adakan begini ya, supaya tidak ada perasaan sakit hati. Tuh, jelas ya buat Herwan. Kalau tidak ada canda dalam hidup ini sedih. Tapi ini berlaku kepada semuanya, tidak hanya pelawak, penceramah, siapapun itu. Kalau misalnya menyampaikan sesuatu, kita pengen buat orang tertawa, nggak boleh ada dusta di dalam cerita tersebut. Tuh jelas. Oke. Nggak boleh ada dusta ya. Oh dia nggak boleh ada dusta di antara kita gitu loh. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari email nih, silakan. Pertanyaan selanjutnya ada email dari Randi Firmawan. Mas Randi ini punya hutang banyak untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Waktu itu Mas Randi pernah dengar tausiah di Islam itu indah yang bilang Nabi Muhammad tidak mau mensolatkan jenazah yang masih memiliki hutang. Mas Randi takut tiba-tiba dia meninggal tapi masih terlibat hutang. Sempat Mas Randi berpikir untuk menjual diri agar hutangnya lunas. Astagfirullahaladzim. Menjual diri mungkin ginjal dan sebagainya kali. Bukan. Yang lain lagi Ustadz mungkin. Dia kan cowok. Iya bentar nih. Tapi alhamdulillah Mas Randi langsung tersadar. Intinya Mas Randi meminta bimbingan dari ustazah. Oh, jadi gitu man. Ya udah. Iya. Jadi beli aja deh ustaz. Enak aja Ustadz jawab dulu. Gini. Ini saya diskusi. Gini. Ada solusi yang terbaik ketika ada orang meninggal, jangan sampai dia terlilit utang. Gampang. Ahli warisnya yang menanggung utang itu. Siapa yang menanggung utang? Bukan warisan aja yang dibagi, tapi utang juga dibagi. Kan ada 3 yang harus diselesaikan. Bayarkan utangnya, bayarkan dasarnya, tunaikan wasiatnya. Ini 3. Jadi sebaiknya ketika mayat itu mau dimandikan, sebelumnya ditanya dulu, bagaimana ada yang kalau ada utangnya berhubungan sama kami ahli warisnya. Digituin aja. Gini, itu lebih aman. Kalau utangnya itu cicilan, gimana tuh? Cicilan.
Kalau Cicilan mobil, cicilan rumah. Cicilan gitu. rumah nih. dikembalikan barangnya, terus dihitung berapa uangnya sudah masuk di cicilan itu, diselesaikan aja, gampang itu. Ada cicilan mau rumah, orangnya yang itu menanggung itu sudah meninggal, yang meninggal itu, jadi rumahnya berapa yang sudah dibayar, dibalikin aja, sudah selesai perkara. Hello. Oh gitu. Iya. Ustaz Zoki. Hutang sejatinya di dalam Islam diperbolehkan karena prinsip dari hutang adalah tolong menolong. Jadi kalau hutang ada unsur riba di dalamnya itu menyalahi aturan prinsip tolong menolong. Malah itu menyulitkan orang. Jadi kalau ibu mau ngasih orang hutang jangan ada riba ya bu. Hari ini utang 10.000, besok bayar 15.000 ya, itu riba namanya. Itu yang tidak diperbolehkan. Jangan menjadi kasus ini menjadi pembelajaran untuk kita. Hutang itu boleh, tapi jangan menjadi gali lubang tutup lubang. Habis hutang di sini, ngutang lagi untuk bayar utang yang kemarin, dan begitu seterusnya, akhirnya hidupnya penuh dengan hutang. Alangkah lebih baik kalau seandainya pun punya hutang, coba kita buat jadi modal usaha. Nanti mudah-mudahan kalau ada modal usaha, usahanya jalan, kita berdoa semoga bisa menutupi hutang-hutang yang lain. Jadi jangan dijadikan kebiasaan hutang itu. Nih mudah-mudahan Mas Randi jelas nih. Ada satu lagi yang menarik nih Pak Ustadz nih. Pertanyaan masih dari email nih. Kartika Ayu Pratiwi. Pertanyaannya adalah, Kartika ini mau dilamar, tapi mereka LDR. LDR itu long distance relationship, ya. Dan untuk sekarang bahasa kampungnya apa, Pak? Jarak jauh. Jarak jauh. Maksudnya ini tinggal pacaran jarak jauh gitu. Betul. Untuk sekarang masih belum ada yang bisa pindah nih. Sebaiknya gimana? Apakah dia harus nerima atau gimana? Islam memandang orang yang menikah jarak jauh itu seperti apa sih Pak Ustadz? Boleh nggak gitu ya? Ustadz Zoki silakan. Jarak jauh sejatinya tidak apa-apa asal keduanya ridho, ikhlas gitu. Kalau salah satunya nggak bisa, misalnya nggak bisa berhubungan jarak jauh, ya nggak usah terjadi pernikahan itu. Tapi kan kita harus paham bahwa laki-laki punya kebutuhan biologis misalnya, perempuan juga punya kebutuhan biologis. Salah satu tujuan pernikahan apa? Penyaluran biologis di tempat yang halal kan. Jadi kalau misalnya long distance relationship itu masih bisa diatasi dengan tidak terlalu lama waktunya, silakan untuk menikah. Pilihan kepada masing-masing laki-laki dan perempuan. Kembali lagi kalau ridho, sanggup tahan gitu ya 1 tahun, sanggup ya silakan. Tapi kalau enggak jangan. Gitu. Karena membahayakan diri sendiri. Batas pemberian nafkah itu kan 3 sampai 4 bulan. Betul. Kalau 3 sampai 4 bulan dia tidak balik. Ini nafkah apa nih Ustaz? Nafkah batin. Nafkah batin. Karena maaf ya, wanita itu juga ada kebutuhannya. Betul. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga butuh. Jadi bukan hanya dikirimi ditransfer lewat bank, enggak. Emang bisa transfer? Ada yang tidak bisa ditransfer. Jadi sebaiknya yang kerja jarak jauh, sebelum jatuh 4 bulan balik dulu. Masya Allah. Balik dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang kerjanya lama, kayak pelaut kan, disesuaikan jadwal datangnya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih buat jamaah yang sudah mengirim pertanyaan ke Islam itu indah. Yang terakhir mudah-mudahan Kartika Ayu Pratiwi ini jelas dengan jawaban yang disampaikan oleh Ustadz dan juga Ustazah. Oke, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Gimana caranya kalau Ustaz Zam ini untuk mengendalikan diri bisa ikhlas, bisa lapang dada? Kembali lagi di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini, siapa juga yang mau berlapang dada. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah, kisah teladan, kajian juga, tanya jawab juga udah. Tapi kayaknya masih belum lengkap Pak Ustadz. Masih ada lagi yang minta tanya jawab yang di studio dong, masih katanya. Masih, coba saya mau kasih kesempatan dulu yuk. Jamaah yang di studio yang mau bertanya langsung silakan, angkat tangannya. Belum puas. Wah, ini bintang tamunya aja belum puas. Gimana bintang tamu dulu deh, silakan. Ayo. Ya belum puas nih. Ini nanyanya kalau tadi sama Bu Sajah udah, sama Pak Ustadz udah. Yang ini yang mudaan yang sama-sama nih. Biasanya kalau yang mudaan tuh jiwa itu masih labil. Iya, bro. Emosinya tuh masih kencang banget. Bro. Nah, ya bro. Silakan Bang. Bro. Pak Ustadz Zam, gimana caranya kalau Ustadz Zam ini untuk mengendalikan diri bisa ikhlas, bisa lapang dada? Biasanya kalau mungkin yang udah lebih dewasa bisa tuh. Bilang aja udah tua. Bilang aja udah tua. Itu sih maksudnya. Apa kok Ustadz gak tersinggung kok mau Ustazah? Atau Ustaz Oki enak aja masih muda. Silakan ya. Kalau Ustaz Oki bukan tua, dituak. Oh iya. Kalau Ustadz? Tua. Ayo silakan Ustaz Sam. Oke, bagaimana caranya bisa ikhlas gitu ya bro ya? Ya. Punya cewek bro? Cie. Punya cewek. Diri sendiri, ada Bu ya.
Kecewa pada diri sendiri. Justru orang yang tidak berlapang dada sebenarnya sudah memiskinkan dirinya, sudah menghinakan dirinya. Tidak ada nenek-nenek di sorga. Nangis itu nenek. Ya iyalah, kalau nenek-nenek masuk sorga rempong. Harus bisa berlapang dada. Kau harus bisa ambil hikmahnya. Karena semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Dikasih kesempatan buat nyanyi malah dia curhat. Gimana sih? Itu ada orang nyanyi, ada masalah, berarti dia menghibur diri. Tapi ntar dulu, tadi suaranya bagus, terutama yang bagian AA-nya itu. Ini dia benar-benar lagi curhat banget. Harus bisa berlapang dada. Kenapa sih? Kenapa? Ku harus bisa berlapang dada. Sebentar. Ini kenapa? Ada Disuruh masalah nyanyi malah apa curhat. sih? Ada masalah apa, Aiman? Nyanyi itu sebagai ungkapan perasaan jiwa. Oh. Nah itu dia sekarang gimana caranya mau lapang dada. Soalnya aduh gimana ya, pengen curhat nih. Kenapa sih? Curhat dong. Kenapa? Ini masalahnya kemarin itu ada callingan syuting ceritanya. Oh gitu. Stripping. Nah tiba-tiba ya Ustadz Afadli, tiba-tiba udah oke semuanya. Udah deal segala macam. Udah deal, terus tiba-tiba keluarga saya ada yang sakit, kanker yang otak. Oh. Terus udah gitu saya mau nganterin dia ke rumah sakit karena cuma ada saya doang yang bertanggung jawab. Terus saya maaf ya nggak bisa syuting. Gimana kalau misalkan besok aja. Terus nggak taunya diganti. Wah itu tapi Aiman yang lakuin itu saya yakin itu lebih mulia. Coba bener gak Pak Ustadz? Subhanallah. Diganti akhirnya nggak dapat peran. Akhirnya nggak dapat peran itu. Enggak beda kasus. Jadi sinetron Gini. orang lain. Tidak Terus akan sinetronnya booming mungkin. gitu. Iya. Sabar ya. Ustaz Sauki juga gitu kan? Sering. Dah gini. Tidak usah takut. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Bisa jadi itu tidak pantas buat dirimu. Iya. Mungkin ada sesuatu yang lebih baik dari itu, insya Allah. Amin. Masya Ada Allah. lebih Amin. penting. Karena Allah memberikan kepada hambanya sesuai dengan takarannya masing-masing. Udah. Oh luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Aiman Riki yang sudah Terima datang kasih Islam itu banyak. indah. Ya Allah kita sapa juga dengan pemirsa yang ada di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kalau tadi kita udah dengar Aiman sedikit curhat tentang berlapang dada. Kalau kita pikir selanjutnya, siapa sih yang mau berlapang dada kalau tiba-tiba akhirnya jadi tragis buat Aiman gitu. Aiman itu bukan lapang dada, Aiman lagi kecewa. Lagi kecewa. Tapi kan awalnya kan dia mencoba untuk melapang dada Lapang kan. dada gitu Tuh. dia. Nah, gini. Ketika manusia diuji, kembalikan lagi kepada Allah supaya aman perasaannya kan? Betul Pak Ustadz. Tapi Ini, Ustadz susah banget buat ikhlas, susah banget. Sudah, ikhlas itu khalis. Khalis itu tidak mengharap kepada yang lain kecuali kepada Allah. Sudahlah, tenang aja. Gitu aja. Tapi kalau kita ngomongin masalah lapang dada, tema kita yang kita angkat hari ini kayaknya juga menarik nih. Siapa sih atau siapa juga yang mau berlapang dada? Jadi seolah-olah nih kayaknya ungkapannya kayaknya nggak ikhlas gitu ya. Juga yang mau berlapang dada. Tuh, pasti gitu. Siapa juga yang mau berlapang dada? Siapa juga yang mau berlapang dada? Kamu sih nggak ngerti perasaan aku, gitu kan? Coba kalau ngalamin jadi kayak aku, pasti susah berlapang Coba dada. sebentar, Gitu. Ustadz Syam, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Siapa juga suruh megangin gitar terus? Jadi tadi pas nyanyi, walaupun fales, Aiman nggak salah, yang salah Ustadz Syam. Kenapa nggak ngikutin salahnya Aiman? Kenapa nggak Ustadz Syam yang nyanyi? Kenapa juga dia harus berlapang dada sebelah suaranya jelek? Jangan pernah menyalahkan sesuatu. Nanti kalau menyalahkan sesuatu, ujung-ujungnya akan menyalahkan Allah. Betul, tapi kalau kita berbicara tentang lapang dada, kalau agama kita ngajarin lapang dada itu harusnya seperti apa sih Ustadz Syam? Kalau di dalam Al-Quran, ada di dalam surah Al-Insyirah dicontohkan, Alam nashrah laka sadrak
bukankah aku, kata Allah, bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Di ayat lain doa Nabi Musa, Rabbishrahli sadri, wahai Tuhanku lapangkan dadaku. Ini artinya apa? Petunjuk dari Allah bahwa lapang dada itu sebenarnya dari Allah. Kita manusia hanya melakukan sebab-sebab yang membuat Allah melapangkan dada kita. Salah satunya dengan ikhlas, salah satunya dengan memperbaiki niat, memperbaiki ibadah, memperbaiki ilmu. Akhirnya lapang dada itu datang kepada kita. Oh, Masya Allah. Nih buat Aiman nih tadi kan yang masih agak ganjel-ganjel nih tentang lapang dada, nyesel, segala macam. Nanti kita akan lanjutkan nih. Kita akan cari jawabannya di sini. Mungkin sebelumnya Ustaz Zaki ada mau ditambahkan sedikit dulu dari apa yang tadi dikatakan oleh Ustaz Syam. Ada mau ditambahkan? Mengenai tadi doa dari Nabi Musa, memang di situ ada kalimat tentang berlapang dada. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa yang populer. Biasanya kalau sebelum mereka menyampaikan sesuatu, orang-orang sebelum berdakwah biasanya mengucapkan hal tersebut. Hal ini diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam karena pada saat itu sejarahnya berhadapan dengan Firaun, supaya pengen hatinya dilapangkan, dibersihkan, supaya berdakwahnya lancar. Masya Allah. Gitu. Nih buat kita semua. Belum berjuang, kita mundur dulu. Nah, ibaratnya kalah sebelum berperang Pak Ustadz ya. Ada istilah seperti itu. Ini untuk lebih jelasnya lagi mungkin sama-sama aja langsung kita dengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang semua manusia pasti memiliki rencana dalam hidupnya. Dan ketika semua tidak sesuai dengan keinginan kita, akan merasa kecewa. Ini fitrah nggak masalah ini? Silakan, mohon izin Ustazah Oki. Kekecewaan yang terjadi dalam diri kita fitrah nggak? Boleh nggak kita alami? Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, pernah nggak dalam hidupnya merasa kecewa berat? Coba tunjuk tangan yang pernah kecewa, Bu. Pernah, Bu, kecewa? Pernah, Bu, kecewa? Pernah. Kecewanya karena apa? Karena uang belanjanya dikit ya. Ya, Bu ya. Yang ketawa berarti benar, ya. Dalam hidup kita ada yang namanya perasaan kecewa. Kecewa itu apa sih? Perasaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita punya impian, sudah membayangkan ini itu, tapi kenyataannya tidaklah demikian. Tidak sesuai. Jadi ada timbul perasaan namanya kecewa. Dan kecewa ini banyak macamnya. Ada jenis orang-orang yang pertama kecewanya sama Allah. Ya Allah, aku ini udah beribadah ya Allah. Aku udah sholat, aku udah puasa, aku udah mengaji, aku sudah mengerjakan semua yang engkau inginkan ya Allah. Tapi kenapa hidupku begini-begini saja? Ada jenis orang yang seperti itu. Ada nggak, Bu? Ada. Kenapa hidupku masih miskin-miskin saja ya Allah? Kenapa hidupku masih banyak ujiannya ya Allah? Semua perintah engkau sudah aku kerjakan. Dia menantang Allah. Kemudian ia berakibat kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya ketika ada orang yang kecewa kepada Allah, maka akan semakin terpuruklah kehidupannya. Bahayanya semakin terpuruk. Kenapa? Sejatinya pertolongan mintanya sama Allah. Tapi ketika dia marah sama Allah, dia sendiri yang memutuskan pertolongan Allah kepada dirinya. Semakin bertambahlah dosa-dosanya. Karena seolah-olah tidak mau menjalankan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau menerima yang menurut dia buruk, padahal menurut Allah belum tentu. Kata Allah, nggak apa-apa dikasih ini, supaya kamu lebih dekat lagi kepadaku. Nggak apa-apa aku kasih ini, karena engkau orang solih, aku ingin menguji keimananmu. Bukankah ujian yang paling berat adalah ujian para nabi? Solihnya minta ampun luar biasa, dekatnya sama Allah luar biasa, tapi dikasih ujian. Apalagi dengan kita-kita ini, yang tingkat keimanannya masih luar biasa rendahnya, maka diberi ujian oleh Allah untuk menguji tingkat keimanannya. Jadi ada orang kecewa sama Allah, marah-marah sama Allah karena ia merasa sudah mengikuti semua perintah Allah, tapi kemudian Allah jahat padanya. Ini orang-orang yang suuzon kepada Allah, yang kemudian akan merusak dirinya sendiri. Jenis kekecewaan yang kedua, kecewa pada diri sendiri. Ada, Bu, ya? Kecewa pada diri sendiri. Kita punya harapan untuk masa depan kita nih, anak-anak yang mungkin lagi nonton. Aku pengen banget bisa kuliah di universitas itu. Sudah belajar giat, udah belajar luar biasa siang malam, tapi ternyata nggak lulus di kampus tersebut. Kecewa pada dirinya sendiri. Aku pengen banget, cita-citaku ingin menjadi itu. Sudah berusaha sekuat tenaga, tapi ternyata nggak dapat apa yang dicita-citakan. Kecewa. Perasaan aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku, tapi kenapa aku nggak jadi ya? Apa akibatnya? Terpuruk lagi. Orang-orang yang memiliki harapan tinggi, cita-cita tinggi, bagus. Tapi setidaknya ia juga harus tahu bahwa ada yang namanya doa, ikhtiar, dan tawakal. Tawakal itu apa? Menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar semaksimal mungkin, tapi nanti hasilnya Allah yang menentukan, bukan jadi ranah kita lagi. Jadi orang-orang yang terlalu tinggi menetapkan segala sesuatu dalam kehidupannya, kemudian ia tidak bertawakal, dia akan mengalami apa yang namanya kekecewaan, yang akan membuat dirinya terpuruk. Kecewa boleh, tapi jangan berlama-lama. Ketiga, kecewa terhadap orang lain. Ini sering terjadi.
terjadi. Istri kecewa pada suami. Oh ternyata suamiku nggak sebaik yang aku kira. Semakin hari sikapnya semakin buruk. Oh ternyata istriku tidak semenarik yang aku kira. Ternyata dia begini, dia begitu. Anak pada ibu, ibu pada anak. Ada juga kekecewaan. Orang yang gagal menikah ada juga kecewanya. Kenapa sih dia harus ninggalin aku? Aiman tadi nggak dapat rizkinya, nggak dapat pekerjaan itu. Kemudian timbul kata-kata seandainya saja. Benar nggak Aiman? Seandainya saja dulu saudaraku nggak sakit, aku pasti udah main sinetron itu. Kalimat seandainya inilah yang dilarang oleh Rasulullah. Karena seandainya seakan-akan engkau tidak mempercayai takdir. Seandainya adalah pintu pembuka setan. Karena engkau menyalahkan Allah, seandainya saja, seandainya saja. Padahal sudah qadarullah, sudah takdirnya Allah semua itu terjadi. Bisa saja yang dialami oleh Aiman menjadi pembelajaran untuk kita. Memang dari awal itu bukan rezekimu. Betul. Hanya saja skenario Allah dibelokkan sedemikian rupa supaya kita bisa belajar banyak hal seperti itu. Tapi kalau saya yakin dengan kalau memang itu rezeki kita, kita mau ada halangan apa aja tetap itu akan jadi rezeki kita. Kalau itu memang bukan rezeki kita, Iman, mau kita usahain semaksimal mungkin seandainya diusahakan datang ke sana. Kalau yang bukan rezeki nggak dapat juga tuh. Tapi lihat setelah itu kan dapat rezeki yang lain kan. Nah, datang ke sini rezeki kan. Masya Allah, nih yang kita harus belajar nih sama-sama nih. Setelah ini Pak Ustadz akan memberikan tausiahnya tentang bagaimana agar kita bisa berlapang dada tanpa ada ganjalan di hati. Ini Aiman perlu dengar juga. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Justru orang yang tidak berlapang dada sebenarnya sudah memiskinkan dirinya, sudah menghinakan dirinya. Siapa juga yang mau berlapang dada? Tema kita pada hari ini kayaknya ini dalam banget nih. Ini kita banget nih. Gak ada rasanya kalau saya nggak nanya-nanya dulu sama Aiman tentang keluh kesahnya yang dia rasakan pada saat hal itu terjadi di Aiman. Aiman, ya. Kita ngobrol dikit lagi boleh ya sebelum dengar tausiah dari Ustadz Maulana. Harusnya bisa beli rumah ya. Hah? Amin, amin. Kalau Aiman yang paling ngeganjel di hati pada saat tahu bahwa maaf ya Aiman, ternyata Aiman sudah digantikan nih, gak jadi main di sinetron ini. Apa sih yang dirasakan Aiman pada saat itu? Kecewa. Guling-guling. Oh, guling-guling. Masa? Gak mungkin. Terus apa yang paling menyesakkan hati itu apa? Masalahnya ini tuh schedule-nya itu udah diblok dari jauh-jauh hari. Dan harusnya hari itu tuh banyak juga schedule yang lain, cuman saya blok untuk sinetron ini. Jadi kayaknya bertubi-tubi banget kecewanya. Udah nolak beberapa sinetron hanya untuk itu. Nggak taunya itu diganti. Nyesek Pak, nyesek. Bener juga sih. Kita juga ngerasain ya, sinetron ini ditawarin. Maaf ya, aku udah mau main sinetron udah ini. Udah nolak pekerjaan lain maksudnya. Ternyata sinetron yang itu dilewatin juga. Ternyata, nah nih, kalau dengar-dengar kasus seperti itu, aku juga begitu juga. Udah blok acara, hari itu nggak terima jadwal, ceramah gara-gara mempertahankan acara itu. Betul. Tahu-tahu
Dari sananya yang membatalkan. Batalkan dari sana. Nah, tapi nggak ada masalah. Kalau begitu masalahnya pulang aku ke Makassar. Nah sekarang kan semua orang ternyata pernah mengalami hal yang sama walaupun dengan kasus yang berbeda-beda. Sekarang Pak Ustadz tolong dijelaskan nih Pak Ustadz. Bagaimana nih caranya agar kita bisa berlapang dada tanpa ada ganjalan di hati Pak Ustadz. Mohon izin waktunya silakan. Membicarakan tentang lapang dada. Berarti dadanya dilapangkan. Dilebarkan. Bagaikan lapangan yang diluaskan. Bagaikan tempat yang diluaskan. Berarti banyak tempat. Banyak jalan. Bisa menerima. Iya. Sehingga orang yang berlapang dada itu bisa ikhlas menerima takdir yang Allah berikan. Nasib yang dia jalani. Bahkan dia bisa memaafkan atas kesalahan orang. Dan meyakinkan pada dirinya ada rencana yang terbaik untuknya. Sehingga orang yang berlapang dada tidak menutup pintu-pintu maaf. Tidak menutup pintu rezeki. Dan tidak menutup pintu segala pintu kebaikan. Makanya ketika orang terjadi masalah terhadapnya. Bagaimana caranya bisa berlapang dada? Gampang. Gampang. Jadikan segala sesuatu berarti ada rencana Allah yang terbaik di situ. Itu memangnya kita Tuhan, bukan kan? Kalaupun ada yang terjadi seperti itu, orang menyakiti hati kita, cepat maafkan dia. Ketika engkau maafkan dia, maka timbullah arti lapang dada pada dirimu. Kenapa? Sebenarnya orang yang tidak memaafkan orang sebenarnya merugikan pada dirinya. Karena orang yang melakukan hal terhadap diri kita, mungkin dia tidak sadar, mungkin dia tidurnya tenang. Kita yang rempong, seandainya. Itu berarti sebenarnya kita sudah merugikan diri kita. I'm sorry everybody. Memangnya cuma di situ. Memangnya hanya itu. Masih banyak kok. Seandainya lapangan luas itu ada binatang buasnya, ada ungkapan begini. Lapangan yang luas itu ada binatang buasnya, kita masih bikin rencana lain kan? Tapi kalau tempatnya itu sempit walaupun nyamuk saja, kita pusing. Tapi jangan dibunuh ya. Jangan melawan harus, jangan melawan takdir, tapi minta kebaikan dari takdir yang Allah berikan. Maka minta. Itulah gunanya doa. Itulah gunanya harapan. Karena di dalam doa ada permohonan, ada perendahan diri, ada namanya ibaratnya ketakutan. Itu takutnya kepada siapa? Allah, bukan takutnya kepada manusia. Justru orang yang tidak berlapang dada sebenarnya sudah memiskinkan dirinya, sudah menghinakan dirinya. Alhamdulillah. Itu makanya bisa jadi orang berkata alhamdulillah ketika kematian, justru itu yang lebih baik. Karena kenapa? Seandainya tidak mati, kasihan dia. Karena selama hidup pasti ada masalah. Tapi jangan keras-keras kalau ada mati. Meninggal, alhamdulillah. Digebukin kau itu. Karena dia sudah sakit bertahun-tahun kan? Ngabisin biaya kan? Ngerepotin kan? Akhirnya mati juga. Tapi jangan berkata, alhamdulillah dia mati. Jangan. Tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dalam hati, alhamdulillah. Itu cuma dirahasiakan. Karena jangan sampai orang tersinggung. Karena segala sesuatu ada nikmat. Ada kebahagiaan. Karena bisa jadi Allah memberikan kita kesulitan satu, tapi masih ada dua pintu kebaikan untukmu. Amin. Amin cepat. Amin. Mau kaya? Mau? Siap bersusah-susah? Iya. Siapa yang mau dapat rezeki banyak? Bagi banyak. Bagi banyak. Kayak umpan. Kalau umpannya kecil, ikannya kecil. Tapi kalau umpannya besar, ikannya besar. Tapi kalau kau mau tangkap ikan cuma kail doang, ketawa itu ikan. Pelit. Jadi gitu aja. Betul. Aiman, ya, rezeki itu ikhlaskan. Ikhlaskan. Halalkan.
sehingga engkau mendapatkan lebih banyak. Dan satu hari nanti Aiman akan bilang, alhamdulillah kemarin nggak dapat yang kemarin, karena aku dapat yang ini. Betul. Gitu. Masya Allah. Ya? Alhamdulillah. Jadi kita berdoa aja dari segala keputusan yang diberikan kepada Allah, dari Allah ke kita itu berharap kebaikannya. Betul. Tapi Amin. untuk membedakan itu baik tidaknya kembalikan pada perintah Allah. Betul. Kalau pekerjaan itu mengganggu ibadah wajib kita kepada Allah, Iya. berarti jangan. Nah, Ternyata ini bagus ya. Ternyata alhamdulillah. Masya Dengan Allah. jalan ini ibadahku makin mantap. Amin ya Allah, amin. Ini untuk jamaah yang di rumah nih, untuk lebih jelasnya lagi setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Maulana tentang berlapang dada itu sulit. Apakah karena itu berlapang dada jadi sesuatu yang mulia di mata Allah? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tidak diuji. Kalau engkau minta rezeki besar, bermulut besarlah kau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Ayat ini mengandung makna tentang memaafkan. Wal ya'fu, dengan memaafkan kalian akan wal yasfahu, kalian akan berlapang dada. Terus kata Allah, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, bukankah kalian menyukai kalau Allah memaafkan kalian? Artinya Allah memberikan contoh supaya kita memaafkan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Seseorang pasti pernah merasakan sakit hati, merasakan putus asa, kehilangan orang yang dicintainya, kehilangan sesuatu yang amat dicintainya, sakit hati oleh kata-kata orang tuanya, sakit hati oleh kata-kata kalimat dari anaknya, dari teman-temannya. Semua orang pernah pasti merasakan hal yang demikian. Di ayat lain Allah mengatakan, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dan tidaklah sesuatu itu, suatu keadaan menimpa kamu. Allah mengatakan asobah, target. Asobah artinya adalah target. Jadi semua musibah, musibah artinya bukan hanya keadaan yang menyedihkan, tapi juga hal yang menyenangkan. Asobah target. Semua hal yang terjadi kepadamu itu sudah ditargetkan oleh Allah untukmu. Musibah untukmu tidak mungkin terjadi untuk orang lain. Dan tidak ada yang mampu memberikan musibah kecuali Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Lanjutan ayat, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan siapa yang mampu menjaga keimanannya selama musibah tersebut terjadi, itulah yahdi qalbah. Allah akan memberikan hadiah. Hadiah-hadiah yang sangat kita nanti-nantikan, yang tidak pernah kita dapatkan di tempat lain. Hadiah apa itu? Yahdi qalbah. Allah akan membimbing hatinya. Allah tidak mengatakan yahdihi, Allah akan membimbingnya, tidak.
Tapi Allah mengatakan yahdi qalbah. Allah membimbing hatinya. Apa itu? Setiap detak jantungnya orang yang merasakan kesedihan adalah hatinya yang merasakan. Allah membimbingnya walaupun kita tertimpa musibah. Kalau Allah sudah membimbing hati kita, Allah berikan kesenangan, Allah memberikan kita kemampuan untuk mengambil hikmah dari setiap kesedihan. Inilah yang disebut hadiah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui dari segala sesuatu yang terjadi. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, makasih. Ada banyak orang harus disadarkan dengan kesulitan, baru dia terbangun. Ternyata nanti kehilangan gigi, baru tahu betapa fungsinya itu gigi. Selama ini dia tidak merasa bahwa kaki itu sangat berfungsi dengan baik. Tapi ketika kakinya bengkak, baru dia sadar bahwa betapa besarnya, hebatnya yang namanya kaki. Kajian kita kali ini mengangkat tentang bagaimana permasalahan itu yang sulit itu mengantarkan kita menjadi mulia akibat lapang dada itu. Betapa nikmat ujian itu ketika orang bisa meyakini bahwa segala ujian itu adalah tantangan, itu adalah kesulitan, itu adalah kekurangan, itu adalah penyakit, itu adalah nikmat. Kadang-kala orang harus mundur untuk meloncat lebih jauh. Pertanyaannya, bisa nggak engkau loncat jauh kalau hanya engkau berada di tempatmu sendiri? Aku harus mundur. Aku harus mundur. Kadangkala kulit itu harus disobek untuk mengeluarkan daging penumpang yang ada di dalamnya, baru bisa sembuh. Itulah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bagaimana mungkin kau bisa lahir? Bagaimana mungkin kita ini bisa lahir tanpa harus ada perjuangan sosok ibu yang harus mengeluarkan dengan mempertaruhkan nyawanya? Itulah kesulitan-kesulitan itu melahirkan lapang dada yang menghasilkan kemuliaan. Terima kasih kepada orang-orang yang rela berkorban. Terima kasih orang-orang yang berjuang. Itulah lapang dada yang sebenarnya. Jikalau kita bisa memaknai lapang dada itu, karena tidak akan mungkin nasi itu bisa ada di depan kita kalau bukan perjuangan para petani yang 100 hari menunggu hasil dari pertaniannya. Hari demi hari dia tunggu. Luar biasa, dia bajak, dia tunggu, dia jaga, dia pupuk, dia panen, dia giling, dia bawa. Tidak langsung sampai di hadapan kita. Apakah kita bisa makan daging sapi kalau tidak ada peternak? Bentuk kesabaran, bentuk keikhlasan, bentuk penerimaan, bentuk tawakal. Lahirlah lapang dada itu. Mohon maaf, tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tidak diuji. Kalau engkau minta rezeki besar, bermulut besarlah kau, menjadilah ikan paus. Tapi kalau kamu hanya semut terus minta rezeki sebesar ikan paus, rezekinya ikan paus, ya sia-sia. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Inilah memaknai bahwa Allah sudah mengatur jalurku, hidupku, garisku. Aku tinggal menjalaninya. Ya Allah, bantu aku, tolong aku. Ayo, semangat. Ayo, luaskan pikiran kita, jangan sempitkan. Luaskan hati kita untuk bisa menerima. Inilah kajian kita, bagaimana kita bisa menerima atas segala sesuatu itu menjadi mulia jikalau kita bisa menerima dalam artian berlapang dada. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Jadi berlapang dada ini bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang sesuatu gampang. yang mulia di mata Allah Kalau juga. kamu tidak terima ibumu, kenapa ya aku dilahirkan dari ibu yang begini? Kenapa aku dilahirkan dari ayah yang seperti ini? Betul. Tidak boleh begitu. Betul Pak Ustadz. Luar biasa nih buat jamaah yang di studio nih, yuk.
Yang mau bertanya langsung sama Pak Ustadz dan juga Ustazah Oki boleh. Saya kasih kesempatan. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Sebentar, Pak Ustadz. Oh, mohon izin Pak Ustadz. Sebelah sana dulu ya Pak Ustadz ya. Ya, dahulu yang silakan terdekat. Ibu. Terdekat dari Ustazah Oki maksudnya. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nabhan dari Tanjung Karang, Bandar Lampung. Saya mau tanya nih Ustadz, Ustazah. Anak saya itu diterima di Fakultas Negeri. Tapi dia, iya, tapi dia bersikeras nggak mau ambil itu. Dia tetap nggak mau kuliah di Fakultas Negeri. Universitas Negeri itu. Iya. Tapi saya sih berkeinginan benar bahwa anak saya itu di fakultas tersebut karena saya pandang itu baik, itu nomor satu. Tapi dia sekarang malah ambil keputusan dia tidak kuliah sekarang. Dia malah nggak mau kuliah sekarang ini. Iya. Padahal dia diterima di Universitas Negeri. Diterima atau enggak Bu di universitas negerinya? Dia diterima di Universitas Diterima. Negeri. Nah, ibunya ini maunya anaknya kuliah. Tapi anaknya maunya kuliah kalau bisa jangan di situ deh, di tempat yang lain. Iya, nah karena sekarang bosan ada katanya. permasalahan baru lagi. Itu anak malah nggak mau kuliah. Tuh dia. Pertanyaan yang ibu mau sampaikan Jadi, apa Bu? apakah saya itu berlapang dada sementara saya itu inginkan anak saya itu yang terbaik loh Ustaz. Apakah ibu harus berlapang dada? Tergantung dari dirinya. Jadi kasih semangat anaknya, ya Bu ya. Nah ibunya harus bagaimana? Apa berlapang dada aja atau? Berlapang dada aja. Tidak. Kita tidak boleh bedakan sabar dengan pasrah. Nah, Kalau sabar ada usaha. Aish. Iya, betul. Tapi kalau pasrah, ya udah. Kata Umar bin Khattab, sana, keluar. Kalau kau nunggu rezeki di masjid kau minta doa terus, harus usaha. Nanti kotoran cicak yang Nauzubillah, subhanallah. Ya Bu ya. Ya, mau tunggu lagi untuk pembukaan tahun depan di UI sini. Kan Dia masih bosan bisa di kursus-kursus Lampung dulu. katanya. Iya. Kursus-kursus dulu ya Bu ya. Nah, Ustaz Jadi Zoki, ada mahir. Iya, Mau ditambahkan jadi silakan. untuk setiap anak-anak, karena saya pernah mengalami, teman-teman pernah mengalami hal tersebut, punya cita-cita tinggi, ingin sekali kuliah di universitas negeri. Amin, cita-cita semua orang ya. Semua orang, tapi apalah daya, ternyata tahun itu tidak masuk ke universitas negeri. Pilihannya ada dua, nggak apa-apa ke universitas lain, universitas swasta, atau bisa seperti tadi Ustadz katakan Bu, 1 tahun waktu untuk mendaftar lagi di universitas negeri tahun berikutnya, dimanfaatkan dengan les sepanjang Kursus. tahun untuk mempersiapkan diri untuk masuk ujian, seleksi ujian masuk ke universitas negeri. Nah. Jadi waktunya tidak sia-sia. Jadi kalau ibu mengatakan anak saya nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, mungkin dia mau belajar untuk Betul. mempersiapkan diri masuk ke ujian universitas negeri. Ya, tinggal nggak apa-apa, diarahkan Bu. aja. Nggak apa-apa. Ya. Gini, ketika orang ditimpa musibah ujian, kita orang-orang di sekitarnya harusnya menghibur. Itu harusnya menghibur, bukan meledek. Rasain, memang kamu tidak lolos. Nggak boleh begitu. Kasih semangat. Karena teman saya ada kejadian nih Ustaz, Ya. pengen banget masuk ke kedokteran universitas negeri terkemuka di Indonesia ini. Tapi kan ternyata susah. Akhirnya 1 tahun itu ia gunakan untuk belajar les, bimbingan belajar. Tahun berikutnya masuk ke universitas Masya negeri itu. Allah. Jadi sekarang jadi dokter hebat. Berarti keberhasilan yang hanya tertunda. Gitu. Kayaknya Paham, gini, Bu. ada orang mau besar di sini, tapi Iya. mau berusaha mau besar di sini. Ternyata karena tidak besar-besar, dia harus keluar dari tempat itu. Iya, Ternyata lebih besar dari tempat sini. Bisa itu Masya plan B, Allah. bisa. Betul. Ya, Bu, ya? Ibu jelas Ibu ya. Terima kasih Ibu, pertanyaannya luar biasa nih buat jamaah yang di rumah. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Untuk menjadi orang-orang yang berlapang dada, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Sabar, taat pada Allah, qanaah dan tawakal ala Allah. Hari ini marilah kita sama-sama mendengarkan kisah mengenai orang-orang yang bersih hatinya, yang lapang dadanya. Kita akan belajar dari kisah yang diceritakan dalam hadis riwayat Ahmad dan lain-lain. Ceritanya mengenai seseorang yang senantiasa dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya sedang berkumpul dan bercengkrama satu sama lain. Lalu di hadapan mereka lewatlah seorang laki-laki yang memegang janggutnya yang basah habis berwudu dan tangannya yang kiri memegang sandal jepit.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, dialah pemuda ahli syurga, kata Rasul. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Lalu laki-laki yang sama pun lewat di hadapan mereka dengan janggut yang basah bekas berwudu dan tetap di tangan sebelah kirinya memegang sandal jepit. Lalu Rasulullah SAW pun tanpa banyak kata-kata hanya mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ia pemuda ahli syurga. Begitu pula di hari yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama di hadapan sahabat-sahabatnya, ia pemuda ahli syurga. Maka ada salah satu sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu yang penasaran ada apa di balik laki-laki tersebut sehingga Rasulullah SAW berkali-kali mengatakan ia pemuda ahli syurga. Maka Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu ini pun mengikuti sang laki-laki tersebut sampai ke depan rumah sang pemuda Ansor itu, lalu mengatakan, wahai pemuda Ansor, sebenarnya aku memiliki cekcok dengan ayahku sehingga aku tidak bisa pulang ke rumah. Bolehkah pada hari ini aku menginap di rumahmu? Katanya mencari-cari alasan. Lalu pemuda Ansor yang baik hati pun mempersilahkan Abdullah bin Amr bin Ash untuk bermalam di rumahnya. Abdullah bin Amr bin Ash ketika tengah malam di sepertiga malam ia bangun dan melihat, mencermati, mengamati apa sih yang sebenarnya dilakukan laki-laki ini sehingga ia dikatakan begitu istimewa oleh Rasulullah. Tapi ia melihat pemuda Ansor tersebut tidak bangun, hanya berzikir saja, balik ke kanan, balik ke kiri, memuji Allah, tidak sholat dan tidak melakukan hal-hal yang lain. Lalu begitu pula di malam yang kedua, ketika pada akhirnya Abdullah bin Amr bin As pun kembali mencermati apa yang terjadi dengan laki-laki ini, apa ibadahnya, apa perlakuan yang begitu istimewa kepada laki-laki yang dikatakan oleh Rasul pemuda ahli syurga. Tidak juga, di sepertiga malam tidak juga bangun, hanya berzikir saja, hanya memuji Allah saja, tidak ada yang lebih, tidak ada yang istimewa. Begitu pula di hari yang ketiga pun laki-laki tersebut melakukan hal yang sama. Lalu Abdullah bin Amr bin Ash pada akhirnya jujur kepada laki-laki tersebut dan mengatakan, wahai pemuda Ansor, aku minta maaf. Sesungguhnya aku tidak memiliki cekcok apapun dengan ayahku. Hanya saja aku begitu penasaran kepada engkau. Kenapa Rasul berkali-kali menyebut engkau sebagai pemuda ahli syurga? Apa keistimewaan engkau? Lalu sang laki-laki tersebut mengatakan, aku tidak memiliki keistimewaan apapun. Aku sama seperti yang engkau lihat selama ini. Aku biasa-biasa saja, tidak ada yang hebat dalam diriku. Lalu Abdullah bin Amr bin As pun hanya terdiam dan kemudian meninggalkan laki-laki tersebut. Lalu laki-laki tersebut kemudian memanggil, wahai pemuda kemari, aku ingin memberitahukan satu hal. Ibadahku biasa saja, sholatku biasa saja, puasaku biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi satu hal aku ingin memberitahu engkau, bahwa di dalam hatiku, aku tidak pernah menyimpan rasa iri, rasa dengki. Hatiku aku selalu menjaganya agar ia senantiasa bersih. Hatiku aku menjaganya supaya ia senantiasa tidak terkotori dengan sesuatu apapun. Aku tidak pernah marah pada orang, aku tidak pernah menyakiti hati orang pun hatiku aku jaga supaya tidak tersakiti oleh kata-kata dan perlakuan orang lain. Lalu Abdullah bin Amr bin Ash pun pada akhirnya mengangguk-angguk sambil termenung dan kemudian ia mengatakan, inilah hal yang belum bisa kami perbuat, menjaga hati senantiasa bersih dari penyakit-penyakit hati. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa betapa penyakit hati, betapa rasa kecewa, marah, dengki ternyata bisa mengotori hatimu dan membuatmu tidak lagi menjadi orang yang berlapang dada. Lalu kisah kedua kita belajar dari Nabi Ayub alaihissalam yang sudah populer kisahnya, bagaimana di surat Shad 44 dikatakan ia adalah manusia yang paling sabar, makhluk Allah yang sangat sabar, yang Allah subhanahu wa ta'ala didatangi oleh setan dan setan mengatakan, aku ingin menguji hambamu ini wahai Allah, aku ingin melihatnya. Jujur saja aku tahu bahwa sebenarnya Nabi Ayub itu sangat senantiasa taat kepadamu karena selama ini engkau memberikannya kebahagiaan. Boleh nggak aku memberikan ia sesuatu wahai Allah dengan izinmu Allah? Maka syaitan pun pada akhirnya membakar seluruh hartanya, menghabisi anak-anaknya, sampai kemudian syaitan memukul badannya Nabi Ayub alaihissalam sehingga Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit yang sangat parah. Namun lihat kelapangan dada dan kesabaran dari seorang Nabi Ayub alaihissalam bisa melewati itu semua. Maka dari pelajaran ini kita bisa mendapatkan hikmah bahwa untuk menjadi orang-orang yang berlapang dada ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Sabar, taat pada Allah, qanaah dan tawakal ala Allah. Mudah-mudahan kisah sederhana ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita untuk senantiasa berlapang dada, insya Allah. Amin. Tepuk tangan ibu-ibu, Masya Allah. Karena kadangkala
Orang harus diberi contoh. Betul. Lewat kisah, lewat cerita, sehingga dia bisa tahu, oh ternyata masalah saya masih kecil dibanding dengan kisah-kisah sahabat, kisah Nabi dan sebagainya kan. Betul Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ustaz Zaoki, saya mau kasih kesempatan lagi nih, mohon izin ya sama jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz dan juga Ustaz Zaoki. Boleh, silakan ya bertanya, angkat tangannya ayo. Sebentar, ini yang belakang dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ibu Sari dari Majlis Taklim Miftahullah Duren Mekar, Bojongsari, Depok. Saya seorang pedagang. Kalau pedagang itu kan pasti ada yang pembeli. Misalkan dia beli, terus kata dia gini, dia bawa uangnya kurang Pak Ustadz. Terus besok deh dianterin. Terus udah, besok saya tagih kan nggak enak Pak Ustadz. Terus seminggu kemudian dia beli lagi, uangnya kurang lagi. Terus saya bingung, dia bilang besok dianterin lagi. Walaupun 100 perak atau 200 perak, kan lama-lama keseringan saya juga bosan Pak Ustadz. Nah, maksud saya tanya ke Pak Ustadz, gimana tuh, apa saya ikhlasin apa enggak? Tapi kalau diikhlasin gimana, enggak diikhlasin gimana? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Bantu orang untuk tidak melakukan maksiat. Halangi orang untuk melakukan maksiat. Ingatkan orang ketika dia lupa. Sadarkan dia ketika dia khilaf. Dan ingat, ketika ada orang seperti itu, langsung ingatkan. Jangan kasih kesempatan. Kita dilarang memberi para pengemis dan meminta kan? Betul. Kenapa? Nanti Allah bisa, karena biasa, kebiasaan nanti. Membuat orang malas, bahaya juga Bu. Nggak boleh itu. Tapi kalau begitu Pak Ustadz, saya tagih Ibu apa gimana? berkongsi dalam kejahatan. Harus ditagih karena berarti, memberikan Bu. kesempatan. Jadi ditagih aja Pak, diikhlasin apa gimana? Tagih. Tagih Bu. Tagih. Oh, iya. Sekarang ada orang di sini Bu? Banyak. Oh nggak ada ya? Harus Saya kira ada orang tagih. di sini. Nih buat yang lagi nonton nih. Jangan memberikan kesempatan. Betul. Itu sebenarnya jual beli jangan ada utang-utang lah. Iya, giliran ke warung-warung kecil utang, ke supermarket Beli langsung. bisa. Berapa untungnya berapa itu kasihan. Makanya, Aduh. nih jangan menganggap remeh masalah-masalah kecil kayak gini nih. Justru yang kecil itu yang bisa menjatuhkan orang. Ih, Tulang nauzubillah. kecil yang nyangkut di sini loh. Bukan tulang gede. Ya tulang gede nyangkutnya di sini Pak Ustadz. Ditelen maksudnya. Bisa aja Ustadz. Ibunya tadi kan pengen ikhlas tapi nggak ikhlas. Artinya ya nggak ikhlas. Berarti memang kecuali kalau dari ibu, oh nggak apa-apa lah 100 perak, itu beda soal. Tapi kalau itu keseringan, itu menjadi PR tersendiri. Dalam artian orang itu telah berhutang pada ibu, jadi dia wajib untuk membayarnya. Gitu. Nah, Ibu jelas, tagih Ibu ya Bu. Jadi harus ditagih nih. Tagih Bu. Besok saya tagih. Tapi Tagih. tagihnya dengan cara yang baik. Bilang gini Bu, disuruh sama Ustaz Zaoki sama Ustaz mana? Ya, benar, saya tagih. Biar ada alasan dikit. Mau berkah, mau halal berkah atau mau haram? Halal dong Pak Ustadz, halal dan berkah. Ditagih ya Bu. Masya Allah, Alhamdulillah nih. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Nih mungkin sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan juga yang masuk ke Islam itu indah dari jamaah yang di rumah. Makanya di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Tidak ada nenek-nenek di sorga. Nangis itu nenek. Ya iyalah, kalau nenek-nenek masuk surga rempong. Kembali lagi di Islam